sebagai suatu bahasa. Maksudnya bagaimana? Mungkin teman-teman pernah melihat ya, ada orang kadang mengejek gitu, bunyi bahasanya berbicara apa sih gitu yang ngeledek ya kepada orang lain gitu ya, dia nggak jelas gitu maksudnya. Maka itu tidak akan dikatakan berbahasa. Ya, dia ngeledek dengan bunyi bahasa yang tidak bisa dipahami gitu. Itu bukanlah bahasa dan itu tidak masuk ke dalam ranahnya komunikasi. Tetapi kalau kita berbicara konsep bahasa dalam berbicara, maka itu suatu bentuk komunikasi. Artinya sama-sama dipahami. Nah, untuk terampil dalam proses berbicara itu tidaklah instan, teman-teman. Ada beberapa fase atau tahapan yang harus dilakukan oleh teman-teman. Mulai dari membaca, dari hasil bacaan tersebut Anda harus memahami, dan dari hasil pemahaman Anda spesifikkan dalam bentuk materi yang lebih sederhana. Tujuannya apa? Supaya Anda tampilkan di dalam salin dia itu berbeda dengan ada di dalam makalah. Kalau Anda menampilkannya sama, tidak ada perbedaan yang signifikan, maka sama saja hasilnya, teman-teman. Gitu ya. Jadi saya selalu mengatakan, apa yang Anda tampilkan di dalam PowerPoint atau salin dia harus lebih spesifik daripada teks utama Anda di dalam suatu makalah. Barulah Anda lakukan dalam proses berbicara. Nah, kemudian dalam presentasi ilmiah juga sama. Presentasi ilmiah tidak seperti presentasi non ilmiah. Misalnya presentasi non ilmiah itu Anda melihat ya ada sales atau agent yang keliling di sekitar rumah Anda menjual selang kompor biasanya ya, atau kompor atau benda lain ya yang dijual di sekitar tempat Anda tinggal. Dia menyampaikan bahwa produk ini memiliki keunggulan. Dia sebenarnya melakukan presentasi, tapi bukan kategori presentasi ilmiah, melainkan presentasi non ilmiah. Yang pada hakikatnya ketika dilakukan, dia tidak menggunakan media yang sudah dia siapkan dan tidak menampilkan kemahiran untuk didiskusikan. Jadi tujuannya adalah dia menyampaikan produknya, kemudian tujuannya untuk orang membeli. Jadi hanya dipaparkan kelebihannya. Sedangkan kalau dalam presentasi ilmiah, dua hal ini adalah suatu hal yang paling penting, yaitu media dan materi yang menarik untuk didiskusikan. Kalau tidak ingin didiskusikan, berarti dalam penyampaiannya ada suatu hal yang mungkin menjadi suatu kendala. Misalnya, tidaklah menarik itu materinya. Nah, itu berarti bukanlah presentasi ilmiah ya. Jadi presentasi mungkin kategori ilmiah, tapi tidak berdasarkan riset terbaru. Jadi tidaklah menarik. Kemudian biasanya dalam presentasi ilmiah juga bahasa yang digunakan bersifat ada unsur retorika atau seni berbahasa di depan publik. Jadi dia menggunakan istilah-istilah atau ragam bahasa ilmiah yang mungkin tidak akan dijumpai dalam bahasa sehari-hari. Lalu ketika Anda berbicara, apa yang Anda kemukakan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi pengemukaan argumentasinya secara ilmiah. Tidak ada pengemukaan argumentasi yang dilakukan bersifat opini dari seorang pembicara gitu. Kalau hanya sekadar opini itu pasti bisa disanggah atau dibantah. Nah, ingat ya, namanya presentasi. Kadang saya melihat makalah mahasiswa itu tidak menjabarkan poin sederhana menjadi lebih luas. Ya, jadi yang namanya PowerPoint intinya adalah Anda mengemukakan dari aspek poinnya, bukan dari aspek yang lain. Jadi poin-poin ini Anda sampaikan kepada orang lain dalam bentuk yang lebih sederhana dan Anda sampaikan menggunakan bahasa Anda sendiri. Jadi jangan ada teks-teks yang Anda masukkan di dalam salin di Anda. Kalau seperti itu ya nanti audiens lebih baik diminta untuk membaca. Kemudian bagaimana caranya kita menjadi seorang presenter atau pembicara atau narasumber yang baik. Nah, ada beberapa hal yang perlu disampaikan bahwa aspek menarik ini meliputi berbagai macam aspek, misalnya dari penampilan Anda, kemudian dari bawaan salin dia atau PowerPoint Anda, kemudian dari topik yang Anda bawakan. Beberapa orang itu melakukan riset, terkadang dari tahun-tahun sebelumnya baru dipaparkan pada tahun berikutnya. Sedangkan permasalahan yang terjadi saat ini itu sudah tidak relevan, jadi sebaiknya tidak dilakukan. Nah, misalkan teman-teman yang jurusannya biologi punya isu terkini gitu, mungkin terkait dengan masalah virus gitu ya. Bisa dikaji, diteliti bagaimana virus ini melakukan mutasi gitu ya. Itu adalah isu terkini gitu yang sampai 5 sampai 10 tahun ke depan itu masih relevan. Jadi masih menarik gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman sekiranya membahas tentang hal lain yang sudah pernah banyak orang teliti, itu jadinya tidaklah menarik. Kemudian, jangan pernah ketika Anda melakukan presentasi ilmiah, Anda berbicara di luar topik. Misalkan Anda curhat tentang kehidupan pribadi, atau Anda curhat tentang bagaimana tadi perjalanan Anda dari rumah menuju kampus. Itu di luar dari topik ya. Jadi jangan pernah disampaikan. Jadi fokuslah pada bahasan masalah Anda yang mau Anda sampaikan. Kemudian etika dalam presentasi ilmiah juga sama. Ketika Anda menjadi seorang pembicara, biasanya ada moderator yang akan menyilakan Anda.
Jangan pernah memotong omongan orang lain ketika Anda sedang berbicara, atau jangan pernah berbicara tanpa disilakan oleh si moderator. Karena tugasnya moderator adalah mengizinkan Anda berbicara atau memfasilitasi antara audiens dengan narasumbernya. Kemudian interaksi dengan peserta. Saya rasa ini yang perlu saya luruskan ya, dari berbagai macam materi saya, ini yang perlu diluruskan karena apa? Seringkali ada public speaking lalu dikatakan jangan natap mata audiens. Padahal menatap mata audiens itu adalah bentuk interaksi dengan peserta. Jadi kalau misalkan saya melihat kepada Nashwa, melihat Nashwa ya hanya sepersekian detik saja. Lalu saya pindah matanya melihat dia, itu hanya sepersekian detik saja. Saya melihat Diski, hanya sepersekian detik saja. Dan kalau bisa, dari seluruh audiens yang hadir, itu diberikan pandangan mata meskipun hanya sepersekian detik saja. Itu yang disebut dengan interaksi dengan peserta. Tetapi yang saya sayangkan dari beberapa public speaking itu ada yang mengatakan jangan menatap mata audiens. Padahal menatap mata audiens itu adalah bentuk penghormatan. Kalau tidak ditatap mata audiens, ya berarti Anda tidak mengapresiasi audiens yang sudah hadir. Kemudian, kadang ada juga yang mengatakan seperti ini, berbicaralah di depan cermin ketika Anda tidak percaya diri berbicara di depan umum. Itu adalah suatu bentuk latihan yang salah. Karena apa? Cermin tidak bisa memberikan masukan kepada diri Anda. Anda salah gesturnya, cermin nggak bisa komentar. Anda salah diksinya, cermin nggak bisa komentar. Makanya jangan lakukan latihan di depan cermin. Ya, jadi sebagai bentuk interaksi, nantinya gestur Anda tidak kaku di depan audiens. Tidak hanya diam di satu posisi, melainkan Anda pindahlah kepada posisi-posisi lain. Misalkan dari depan sebelah kanan ke sebelah kiri, belakang kanan, belakang kiri, supaya nanti bisa menatap beberapa audiens yang sudah hadir di dalam ruangan. Bahkan kalau bisa ya semua audiens ditatap. Kemudian ada beberapa faktor penunjang dalam presentasi. Di antaranya adalah masalah penguasaan materi yang paling utama. Tetapi sebelum menguasai suatu materi, faktor penunjang itu meliputi aspek kebahasan itu juga sangat penting, teman-teman. Di mana masalah ketepatan ucapan. Kalau Anda tidak biasa berbicara cepat, lebih baik dikurangi temponya supaya lebih lambat. Jangan sampai nanti ada istilahnya kejelimet lidahnya atau keseleo lidah gitu ya. Itu kan nggak bisa, nggak mungkin terjadi gitu ya, lidah keseleo. Tapi seringkali ketika kita berbicara, itu sulit menuturkan kalau berbicara terlalu cepat. Kemudian, gunakanlah intonasi yang mungkin berbeda, tidak seperti Anda berbicara datar, sedang curhat sedih, intonasi datar dari awal sampai akhir, tidak ada peningkatan. Kalau bisa, pada bagian-bagian yang Anda anggap penting, berikanlah penekanan khusus. Kemudian masalah diksi juga penting, karena memang teman-teman adanya di jurusan biologi, maka saat Anda melakukan presentasi, boleh menyisipkan istilah-istilah dalam bidang biologi. Lalu, bagaimana dengan sikap percaya diri yang berada di tengah-tengah antara aspek kebahasan dan penguasaan materi? Ini adalah hal yang paling penting, karena mahasiswa dengan kategori introvert itu akan sangat sulit untuk berbicara di depan umum. Tapi sebaliknya kalau mahasiswa kategori ekstrovert, itu dia mudah untuk berbicara. Makanya untuk kategori yang introvert, mintalah dia untuk ikut yang namanya diskusi kelompok terpumpun. Supaya nanti dia terbiasa gitu ya saat berbicara di depan umum. Tapi jangan pernah diminta, tolong kamu latihan di depan cermin. Cermin itu nggak bisa memberikan masukan, teman-teman. Jadi jangan pernah dilakukan. Ya, karena keberhasilannya pun nggak akan bisa diukur. Tuh. Mana bisa cermin memberikan masukan salah gesturnya, itu tidak ada. Jadi sebaiknya tolong minta teman-teman Anda yang lain untuk menyimak Anda presentasi. Bentuklah diskusi kelompok terpumpun atau fokus group discussion. Misalnya ada Galda, Nabila, Milda. Nanti saya presentasi sebagai kategori introvert. Oh, nanti diberikan masukan oleh Galda. Oh, kamu presentasinya terlalu monoton. Tangannya jangan diem aja di kantong. Ya, coba gesturnya jangan membelakangi gitu. Lalu Nabila memberikan masukan. Oh, kamu presentasi terburu-buru ya gitu. Kenapa memangnya? Oh, saya malu gitu. Santai aja, coba bawakannya pelan-pelan. Itu yang dimaksud dengan masukan. Tapi kalau Anda presentasinya di depan cermin, sikap percaya diri Anda itu nggak akan bisa muncul. Karena yang Anda lihat di dalam cermin, ya hanya diri Anda sendiri, bukan diri orang lain. Kemudian, ada etika dalam presentasi ilmiah, di mana aspek kejujuran ini penting. Ini kadang beberapa mahasiswa bertanya dalam presentasi ketika makalah ini. Gimana caranya kita menjadi seorang narasumber, ada orang bertanya, pertanyaannya sesuai dengan bidang kita atau sesuai topik yang kita bawakan, tapi kita nggak bisa menjawab. Yang kedua, pertanyaan tidak sesuai topik. Bagaimana tanggapan kita? Kalau pertanyaan sesuai topik, lalu kita nggak bisa menjawab, berarti kita yang disalahkan. Sebenarnya, kalau berbicara etika.
Anda memang berkewajiban menjawab dan Anda harus menguasai materi lebih daripada audiens karena Anda menjadi narasumber. Yang kedua, kalau misalkan pertanyaan yang diajukan itu ternyata tidak sesuai topik yang Anda bawakan, maka Anda diwajibkan tetap menjawab, tetapi Anda tidak diperkenankan langsung menolak mentah-mentah. Wah, pertanyaan yang diajukan oleh saudara dia itu nggak sesuai dengan materi saya nggak mau menjawab. Itu Anda salah kalau Anda lakukan seperti itu. Mohon maaf, pertanyaan yang diajukan oleh saudara dia sebenarnya di luar dari topik yang saya sajikan, tetapi saya mencoba menjawab sesuai dengan apa yang saya pahami. Namun jika ada kesalahan dalam saya menjawab atau ada kekurangan, nanti mungkin dari audiens atau dari narasumber lain yang sudah hadir bisa memberikan tambahan. Sebaiknya Anda menyampaikan hal tersebut. Nah, ini adalah bentuk kejujuran. Lalu sumber yang dirujuknya valid. Jangan pernah menggunakan sumber-sumber yang tidak terpercaya. Misalkan ngambilnya dari blog. Blog itu kita nggak tahu penulisnya ngambilnya dari mana. Karena ada juga yang tidak mencantumkan referensi. Bahkan blog itu sangat rentan ya mengambil tulisan dari berbagai sumber lain dan diakui sebagai miliknya pribadi. Itu jangan dilakukan. Jadi gunakan sumber-sumber valid dari buku, dari jurnal, itu menurut saya lebih efektif. Lalu berbicara sesuai topik dan pertanyaan. Kadang ada orang yang berbicara ketika dia menjadi narasumber, dia tidak mencatat gitu pertanyaannya. Sehingga saat orang bertanya dan dia menjawab, loh kok beda antara jawaban dengan pertanyaan yang tadi sudah diajukan. Itu sering kali terjadi apabila dia tidak mencatat. Nah, ada juga kategori pembicara yang sangat pintar. Dia itu kadang nggak menunggu penanyanya untuk diam atau tidak menunggu disilakan oleh moderator, tapi dia langsung menjawab. Jadi dia melangkahi moderator, sekaligus pembicaranya belum selesai, dia sudah bisa menjawab. Oh iya baik, saya sudah tahu pertanyaan Anda gitu. Saya langsung jawab ya. Itu nggak diperkenankan teman-teman, karena itu menyalahi etika dalam presentasi ilmiah. Sebenarnya tujuan kita untuk melakukan presentasi ilmiah itu apa sih? Yang pertama tentu saja memberikan informasi. Pada hakikatnya informasi itu akan memengaruhi orang lain. Itu yang penting. Kemudian dari pengaruh tersebut, orang lain akan termotivasi untuk memberikan masukan. Misalkan, wah bagus ya kalau dilanjutkan dalam penelitian berikutnya. Oh kurangnya seperti ini, itu adalah masukan. Kemudian, bahasanya bagaimana dalam presentasi ilmiah? Bahasa yang digunakan dalam presentasi ilmiah, yang pertama adalah tepat sasaran. Saya mengategorikan bahwa tepat sasaran itu yang paling penting, bukannya ranah formal atau ranah konvensional. Karena kalau sudah tepat sasaran, itu sudah pasti menggunakan ranahnya konvensional dan ranahnya formal. Mengapa demikian? Kadang ketika Anda presentasi ilmiah, itu tidak semuanya orang yang hadir dari kategori akademisi, praktisi, ataupun yang sudah ahli gitu ya dalam bidang Anda. Tapi mungkin ada kategori masyarakat awam. Kalau Anda menggunakan bahasa bersifat ilmiah, kasihan masyarakat awam ini tidak bisa menangkap apa yang Anda sampaikan. Karena kan kita tujuannya memberikan informasi. Sedangkan kalau Anda tidak mampu mengomunikasikan informasinya, berarti presentasi Anda gagal. Jadi lihatlah nanti siapa audiens yang hadir, kategori apa. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian, bagaimana cara kita menyiapkan presentasi yang baik? Pertama tentu saja kita siapkan materinya. Jadi materi yang sudah kita buat, kita tulis dalam bentuk makalah, kita sederhanakan dengan cara menguasai materinya. Kalau kita sudah menguasai, menyederhanakan materi mudah. Kemudian kita sampaikan dalam media yang sudah kita siapkan. Kalau teman-teman tidak memiliki media seperti PowerPoint saat presentasi, teman-teman bisa menggunakan seperti pop-up atau teman-teman bisa menggunakan papan tulis ya yang klasik gitu atau media lain dengan model lain ya yang bisa digunakan kalau di jurusan biologi kan banyak alat peraga sehingga itu bisa menjadi media. Kemudian pastikan bahwa apa yang Anda sampaikan itu tidaklah sama teman-teman dengan apa yang ada di dalam makalah ketika Anda presentasi. Misalkan nilai presentasi di makalah dengan ada di salin dia itu semuanya teksnya sama. Sebaiknya jangan karena kalau seperti itu bukan presentasi. Lebih baik ya orang yang sudah hadir diminta untuk membaca materinya saja itu lebih baik menurut saya. Dan jangan lupa tampilkanlah presentasi yang menarik. Bagaimana presentasi yang menarik? Yang pertama, ketika Anda mulai membicarakan suatu hal, topik gitu ya, di depan audiens, sapalah audiensnya terlebih dahulu. Jangan Anda langsung memulai dengan melakukan presentasi. Kemudian biasakanlah ketika Anda presentasinya pagi gitu ya, mungkin ingin melihat audiensnya fokus atau tidak, ajaklah untuk bermain games. Tampilkanlah salin dia atau PowerPoint jangan hanya sekadar teks. Gunakanlah poin-poin, animasi, ataupun gambar. Sehingga itu menjadi suatu hal yang menarik.
Pak, bagaimana kalau saya presentasinya di jam sore atau di jam malam? Ya Anda harus lebih menghibur gitu kepada audiensnya. Ajaklah mereka untuk bermain terlebih dahulu. Tapi jangan terlalu lama karena tujuan Anda untuk presentasi. Itu adalah salah satu upaya untuk melihat apakah mereka masih fokus atau tidak terhadap materi yang Anda sampaikan. Nah, kemudian ada faktor penghambat ketika kita melakukan berbicara dalam presentasi ilmiah. Yang pertama adalah kurang wawasan. Ini terjadi karena diri kita sendiri tidak berulang kali membaca salindia ataupun makalah. Kadang kita kalau mau presentasi sudah percaya diri, nggak perlu deh baca makalah lagi, kan saya yang membuat. Padahal sekurang-kurangnya ketika Anda mau presentasi, itu 5 kali Anda membaca makalah. Jangan hanya 1 kali. Kalau Anda hanya sekadar 1 kali, nanti Anda bisa lupa saat Anda presentasi ilmiah. Atau audiens ada yang memiliki kemampuan melebihi diri Anda. Nah, solusinya gimana Pak kalau kurang wawasan? Ya tadi, Anda lakukan pembacaan ulang. Yang kedua, masalah karakteristik. Ini yang agak sulit menurut saya, karena anak dengan kategori introvert, itu ketika diminta berbicara di depan publik, itu akan sangat sulit. Ya, jadi dia diminta untuk berbicara, malu, dan lain sebagainya. Ada yang mau ditanyakan tidak? Dia tidak berani angkat tangan. Padahal, dia bisa dilatih gitu ya, dibimbing. Misalkan dengan cara ikut diskusi kelompok terpumpun, sehingga nanti dia terbiasa untuk berbicara di depan umum. Kemudian ada faktor lingkungan. Lingkungan terbagi menjadi 2 aspek, internal dan eksternal. Lingkungan internal itu lingkungan yang ada di dalam kelas, situasional gitu ya. Artinya kalau misalkan dosen sudah masuk, situasinya bisa dikondusifkan. Lalu bagaimana kalau masalah secara eksternal? Misalnya, pendidikan biologi itu sering kuliahnya di eksfarmasi ya, itu sering ada motor keluar masuk gitu. Dan itu sangat ribut atau bising gitu teman-teman. Jadi kita nggak fokus ya untuk menyimak dosen presentasi atau teman-teman karena banyaknya suara kendaraan. Nah, itu yang agak sulit. Atau kadang ada renovasi gedung. Kita terganggu dengan suara-suaranya. Itu adalah lingkungan secara eksternal yang menurut saya sampai saat ini nggak ada solusi gitu untuk mengatasi masalah tersebut. Karena memang susah gitu, kecuali kelasnya pindah gitu. Mungkin kita nggak ada masalah dari aspek lingkungan secara eksternal. Nah, kemudian terakhir, ini saya ambil dari bukunya Larry King, bagaimana mengatasi hambatan dalam berbicara. Pertama, Anda membutuhkan bahan bacaan yang cukup. Sesudah bahan bacaan, Anda perlu melatih diri Anda untuk berbicara. Tetapi, itu adalah suatu hal yang mungkin memerlukan proses yang cukup panjang, karena pertama, Anda ketika mau menjadi seorang pembicara, itu diperlukan yang namanya doa. Doa itu sebagai dasar. Ini dari Larry King ya saya ambil. Larry King itu non-muslim, tapi dia sangat percaya bahwa doa itu bisa memudahkan segala urusan Anda gitu. Salah satunya untuk mendapatkan rasa nyaman dan juga fokus. Nah, saat Anda merasakan kenyamanan, berarti itu Anda sudah menyerahkan diri Anda sepenuhnya terkait dengan masalah materi yang sudah Anda miliki. Kecuali Anda memang tidak membaca materi, otomatis Anda nggak mungkin bisa merasa nyaman. Bagaimana masalah fokus? Ketika Anda menjadi seorang narasumber, Anda punya konflik internal di keluarga. Itu jangan sampai dibawa masuk ke dalam ranah Anda ketika presentasi, karena itu bisa mengganggu fokus Anda. Nah, saat Anda sudah menguasai materi dan lain sebagainya, silakan Anda percaya dengan kemampuan diri Anda sendiri. Jangan mau jadi pembicara nggak pede, malu deh, takut nanti ada si A, si B, si C gitu. Itu jangan. Karena kalau Anda tidak percaya dengan diri Anda sendiri, gimana Anda mau menyampaikan masalah dalam penelitian Anda? Karena biar bagaimanapun, dalam suatu penelitian, orang-orang itu akan sangat tertarik dengan masalah yang Anda teliti. Ya, karena kalau Anda memulai dengan landasan teori, itu bukanlah suatu penyampaian latar belakang masalah. Jadi sebaiknya teman-teman ketika memulai presentasi, silakan sampaikanlah dari latar belakang masalahnya terlebih dahulu. Oke. Itu saja yang saya sampaikan untuk materi pertama. Saya mohon izin lanjut ke materi yang kedua, yaitu perkembangan bahasa. Saya mohon izin untuk ambil salindianya terlebih dahulu, teman-teman. Berbicara dalam presentasi ilmiah. Mungkin kalau dalam konteks berbicara presentasi ilmiah sebenarnya, teman-teman itu memiliki durasi waktu ya. Misalkan dibatasi 10 menit atau 15 menit. Itu biasanya durasi maksimal. Karena fokus orang Indonesia itu hanya rentangnya 15 menit gitu. Jadi kalau nanti teman-teman presentasi ilmiah jangan terlalu lama.
ya, supaya audiensnya pun tetap fokus, disederhanakan atau jangan banyak terlalu melakukan intermezzo. Kalau diselingi dengan games itu tidak ada masalah. Oke, materi kedua adalah perkembangan bahasa Indonesia. Ini adalah suatu hal yang menarik karena saya mencoba menjadi delegasi dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Nah, di sini ada semboyan yang disampaikan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Teman-teman tahu ya, mungkin sudah ada istilah anak gaul Jakarta Selatan, bahasa gaul ya, yang sering digunakan. Nah, bagaimana Pak fenomena tersebut? Sebenarnya sah-sah saja karena bahasa itu memang mengalami perkembangan perubahan. Tetapi ada dasar yang menjadi landasan hukum ketika kita mau berbicara. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang pengutamaan bahasa di ruang publik. Lalu ada Perpres Nomor 63 Tahun 2019. Ini juga tentang pengutamaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Jadi sebaiknya ketika kita berada di dalam negeri yang menggunakan bahasa nasional dan bahasa Indonesia menjadi bahasa negara kita. Nah, maka dari itu Badan Bahasa mengeluarkan semboyan, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Jadi kalau kita berada di dalam negeri saat kuliah, ya maka sebaiknya semuanya ditulis menggunakan bahasa Indonesia. Berbicara di dalam kelas, pakailah bahasa Indonesia. Lalu kalau Anda sudah keluar kelas, silakan. Rizka ngobrol dengan Siti, mau pakai bahasa daerah masing-masing, silakan. Itu malah dianjurkan dan lebih baik. Gitu. Karena memang Anda dituntut tetap melestarikan bahasa daerah. Dan terakhir, tentu saja diminta untuk mampu menguasai bahasa asing. Jadi bukan berarti kita menolak itu penggunaan bahasa Inggris ataupun bahasa-bahasa lainnya. Nah, sekarang kita perlu sedikit membahas sejarah ya, karena saya bukan dosen sejarah, jadi saya pun tidak akan membahas masalah sejarahnya secara spesifik gitu ya. Jadi saya hanya sedikit membahas asal-usul kata Indonesia itu muncul bagaimana. Jadi tahun 1850 ada etnolog asal Inggris namanya George Samuel Winslow. Dia menggagas istilah Indonesians dan Melayunesians untuk menyebut penduduk di Kepulauan Hindia. Tapi bukan dengan kata Indonesia masih ya, tapi Indonesians dan Melayunesians. Kemudian istilah Indonesia itu pertama kali muncul juga bukan di tahun 1913, karena saat itu Suwardi Suryaningrat baru mengenalkan istilahnya namanya Indonesische. Indonesische Persbureau atau kantor berita Indonesia di Den Haag, Belanda. Jadi masih belum dengan kata Indonesia. Nah, lalu tahun 1922 itu Indonesia juga mulai digunakan, tapi bukan dengan kata Indonesia, melainkan namanya Indische Vereniging, yang berubah menjadi Indonesische Vereniging. Jadi bukan Indonesia juga, teman-teman. Ya, barulah pada tahun 1927 muncullah partai-partai di negara kita yang muncul dengan kata Indonesia. Jadi kalau misalkan kita berbicara sejarah, saat ini pun di Indonesia sedang ramai dibincangkan ya masalah penggantian logo halal. Tahu teman-teman mengikuti kasusnya? Logo halal yang berubah dari logo yang sebelumnya menjadi logo baru ya, yang agak-agak mirip dengan simbol wayang. Jadi penamaan negara, jalan, geografis ataupun logo itu sangat syarat dengan masalah yang namanya politik di Indonesia. Sejak tahun dahulu di tahun 1927 bahkan partai pun pakai kata Indonesia yang akhirnya menjadi nama negara kita, yaitu Indonesia. Jadi bukan diusulkan oleh salah satu pihak saja, tapi diusulkan ya oleh ranahnya politik gitu. Jadi ada sangkut pautnya dengan politik. Makanya Indonesia itu kalau mau dikategorikan lepas dari politik itu nggak bisa. Karena segala macam aspek keputusan yang ada di negara kita, apalagi yang sedang ramai ya masalah IKN, itu juga masalah politik, teman-teman. Nah, kemudian di tahun 1928 ada peristiwa besar disebut dengan Sumpah Pemuda. Tanggal 28 Oktober 1928, lahirnya dalam Kongres Pemuda kedua, melahirkan Sumpah Pemuda. Dan ini penting karena lahirnya bahasa Indonesia, karena dituntut menjunjung bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia. Nah, sayangnya di tahun 1928 kita masih menggunakan ejaan Melayu. Jadi bukan menggunakan yang namanya ejaan Suwandi. Karena tahun 1945 kita baru merdeka, ejaan yang dengan kategori bahasa Indonesia atau ejaan Suwandi atau ejaan rakyat itu baru muncul di tahun 1947. Jadi masih cukup lama, sejak 1928. Nah, kalau berbicara tentang
infografisnya mungkin seperti ini, teman-teman. Jadi ada ejaan Van Ophusen tahun 1901, ada ejaan Suwandi atau ejaan rakyat atau ejaan republik tahun 1947, ada ejaan yang disempurnakan tahun 1972, dan ada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI tahun 2016. Nah, yang meresmikannya beda-beda, teman-teman. Nanti kita bahas dalam salindia berikutnya. Oke, yang pertama namanya ejaan Melayu atau ejaan Van Ophusen. Sebelumnya saya mau izin untuk minum dulu ya, teman-teman. Silakan teman-teman kalau ada yang mau sambil minum atau sambil makan boleh. Ya. Ejaan Melayu atau ejaan Van Ophusen ini cenderung dengan unsur nama orang Belanda. Berarti ada kategori ideologi Belanda masuk di dalamnya. Van Ophusen sendiri itu bukan orang Indonesia ya, dari namanya teman-teman bisa menilai. Lalu bagaimana Pak? Apakah bahasa Melayu memang baru ada di tahun 1901? Jawabannya tidak. Bahasa Melayu sudah ada sejak abad ke-7, pertengahan saat era Kerajaan Sriwijaya. Bahkan sudah ditemukan ada beberapa prasasti seperti Talang Tuo, Kedukan Bukit, tetapi itu tidak dianggap sebagai suatu unsur yang menguatkan terkait dengan penggunaan ejaan bahasa Melayu. Nah, tapi Van Ophusen itu kenapa memiliki kekuatan untuk dianggap sebagai orang yang meresmikan bahasa Melayu di Indonesia? Karena dia menulisnya dalam kitab logat Melayu. Makanya ada istilah seperti ini ya, kalau Anda mau dikenal dunia dan dikenang, menulislah gitu. Seperti si Van Ophusen ini, dia menulis yang namanya kitab logat Melayu di tahun 1901. Padahal bahasa Melayu itu sudah ada sejak abad ke-7 pertengahan di era Kerajaan Sriwijaya. Ya. Kenapa Pak yang digunakan bahasa Melayu? Pertama, bahasa Melayu itu disebutnya sebagai lingua franca atau bahasa perantara atau bahasa pengantar atau bahasa perhubungan yang menghubungkan antara satu suku dengan suku lain. Nggak mungkin ya orang Jawa dengan orang Sunda ngomong pakai bahasa daerah masing-masing. Itu nggak bisa berkomunikasi. Kemudian, dalam aspek lingua franca yang lain, ternyata bahasa Melayu itu bersifat bahasa internasional saat itu. Karena apa? Orang-orang yang berasal dari berbagai macam negara datang di benua Asia untuk berdagang atau sekadar untuk berkunjung, mereka harus bisa berbahasa Melayu. Seperti layaknya kita ya, saat ini kalau mau kemana-mana harus bisa bahasa Inggris. Nah, zaman dahulu itu ternyata yang dituntut untuk bisa adalah bahasa Melayu, bukanlah bahasa Inggris. Karena bahasa Melayu menjadi lingua franca. Kenapa bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa internasional saat itu? Karena bahasa Melayu dianggap tidak memiliki tingkatan seperti yang ada di dalam bahasa Jawa misalkan. Ada bahasa Jawa halus, ada bahasa Jawa yang kasar gitu ya. Jadi tidak ada tingkatan seperti itu. Nah, kemudian bahasa Melayu juga sudah ada sejak zaman dahulu. Sehingga suku-suku yang ada di Indonesia atau orang-orang yang datang untuk berdagang itu tidak ada yang keberatan kalau bahasa Melayu menjadi bahasa internasional yang mempersatukan mereka semua. Jadi karena sudah lama tersebut teman-teman. Tetapi bagaimana dampaknya kalau kita masih menggunakan bahasa Melayu itu tidak memiliki ejaan layaknya bahasa Indonesia. Ya, yang kita lihat ada dua huruf yang ditulis dibacain satu huruf, O dan E dibaca U. D dan J dibaca J dan J yang dibaca Y. Jadi ini adalah salah satu aspek yang menurut saya tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, kemudian bahasa Melayu juga dianggap ada intervensi Belanda. Contohnya ada beberapa novel-novel yang mungkin ditulis di bawah Balai Pustaka, tapi masih memiliki ideologi Belanda. Misalnya, teman-teman tahu ya, ada yang namanya Siti Nurbaya, Salah Asuhan, novel-novel zaman dahulu. Kemudian ada Azab dan Sengsara, karyanya Merari Siregar. Lalu ada Si Jamin dan Si Johan. Itu karya-karya yang ditulis oleh Balai Pustaka, tapi masih sangrat dengan yang namanya ideologi Belanda. Bagaimana akhirnya orang-orang pribumi itu membenci yang namanya Datuk Maringgi. Padahal nama Datuk Maringgi, Datuk itu adalah nama khas dari suku yang ada di Indonesia. Tapi Belanda mengubahnya, Datuk itu memiliki citra yang negatif. Ya akhirnya banyaklah orang yang beranggapan bahwa kawin paksa itu ya di eranya Siti Nurbaya dan Datuk Maringgi. Padahal kan kita nggak tahu sejarah yang sebenarnya bagaimana. Kemudian dalam aspek penulisan, teman-teman bisa melihat bahwasanya di sini juga masih nggak sesuai. Ya, ada bentuk tanda petik tunggal seperti kata makna, makmur, rakyat, Jumat, angka 2 untuk bentuk repetisi.
makan-makan dan malu-malu. Ini juga nggak sesuai dengan kaidah bahasa. Makanya dianggap bahasa ini belumlah sempurna dan harus dimutakhirkan dengan ejaan lain yang dianggap lebih sempurna. Oleh karena itu, tadi ya pemuda meminta dalam Kongres Pemuda kedua yang melahirkan peristiwa besar Sumpah Pemuda, meminta ada 3 sendi persatuan. Salah satunya adalah meminta bahasa yang mempersatukan bangsa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Jadi kita tidak bergantung pada bahasa Melayu. Nah, silakan teman-teman boleh sambil menyimak video berikut ini. Indonesia. Bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Dua. Kami Indonesia. Di Batavia tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928, para pemuda itu berkumpul. Ucap ikrar yang dikenal hingga hari ini. Ikrar Sumpah Pemuda yang menegaskan cita-cita untuk bersatu, menjadikan sebuah bangsa Indonesia. Kongres Pemuda kedua yang melahirkan Sumpah Pemuda adalah cikal bakal tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pergerakan organisasi politik dan massa yang dulu tak saling terhubung akhirnya diikat oleh sebuah kesamaan imajinasi tentang sebuah bangsa yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Pergerakan Jong Java, Jong Madura, Jong Sumatera, dan Jong lainnya tidak lagi terserang dalam gerakan-gerakan tanpa poros yang kuat. Di hadapan semua, sebelum merdeka, kita telah bermufakat menyatakan ikrar tanah air satu, tanah air Indonesia, bangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa persatuan bahasa Indonesia. Bukan sebuah ikrar biasa, bukan sumpah biasa, sebab setiap kalimat di dalamnya membuat impian besar tentang Indonesia yang satu, Indonesia yang tidak terpecah belah oleh perbedaan agama, suku, bangsa, dan golongan-golongan yang berbeda. Sumpah Pemuda adalah buah kesadaran bahwa pertama-tama kita adalah orang Indonesia, baru kemudian orang Islam, Kristen, Hindu, atau Buddha, orang Minangkabau, Batak, Jawa, Madura, atau apa saja. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti ditanya, orang apakah Anda? Jawaban Anda adalah orang Indonesia, bukan orang Jawa, orang Hindu, orang Batak, dan lain sebagainya. Suku ataupun agama jangan disebutkan pertama kali. Karena ini adalah salah satu representasi kita mengaplikasikan Sumpah Pemuda. Nah, sekarang mirisnya adalah seperti ini teman-teman. Bahasa Indonesia itu dipelajari sudah lebih dari 47 negara. Bahkan negara seperti Australia, Jepang, Vietnam, Thailand, Mesir, itu mereka sudah punya lembaga bahasa sendiri. Bahasa Indonesia ya, bukan bahasa mereka. Mereka sudah mendirikan. Bahkan Jepang itu minta legalisasi untuk sertifikasi UKBI ada di Jepang. UKBI itu adalah uji kemahiran berbahasa Indonesia. Itu orang Jepang yang minta. Karena apa? Kalau mereka nggak bisa bahasa Indonesia atau nggak terampil lah berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia, saat datang ke Indonesia, mereka tuh sangat rentan ditipu oleh penjual-penjual yang ada di Indonesia. Jadi itu adalah salah satu fenomena atau realita yang harus kita ketahui, bahwa orang asing sudah tahu di Indonesia kalau kita nggak bisa bahasa Indonesia, dalam transaksi itu akan dimahalkan atau kena lebih mahal. Misalnya, saat orang Thailand datang berkunjung ke Candi Borobudur, kalau dia nggak bisa bahasa Indonesia, pasti akan dikenakan harga turis.
Kalau saya orang lokal mau beli tiket masuk ke dalam candi pakai bahasa Indonesia itu hanya 40.000 kalau tidak salah. Tapi kalau untuk orang asing itu bisa 300.000 atau 250.000. Bayangkan kalau dia bisa berbicara pakai bahasa Indonesia. Pak, mau beli tiket dong. Berapa orang? 5 orang. Dia bilang seperti itu. Pakai bahasa Indonesia dia berbicara. Maka dia bisa masuk gitu, pakai tiket tersebut dengan harga turis lokal. Nah, itu adalah realita teman-teman yang harus diketahui. Nah, sayangnya bahasa Indonesia itu ternyata tidak terlalu diminati oleh generasi milenial. Banyak unggahan status, baik itu di WhatsApp, Instagram, yang masih mengutamakan praktik berbahasa asing. Padahal, transisi bahasa itu sudah dikenal sejak ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Jadi, cikal bakal lahirnya bahasa Indonesia itu sudah ada sejak ejaan Republik. Jadi Pak Suwandi itu nama Menteri Pendidikan era Presiden Soekarno. Dia yang merealisasikan transisi ejaan, mulai dari ejaan Melayu, yang sebelumnya sudah lama digunakan. Mau tidak mau kita akan terbiasa dengan ejaan Suwandi. Nah, bentuk penulisan seperti ini. 2 huruf sudah tidak ada, sudah menjadi 1 huruf. Nah, bahkan sudah menghilangkan tanda petik tunggal yang biasanya digunakan. Ya, tapi untuk kata Jumat khusus, dia tidak menulis dengan kata Jumkat. Karena apa? Di dalam bahasa, kita juga punya yang namanya penyelarasan. Artinya penyelarasan itu bagaimana? Ketika suatu kaidah bahasa dianggap tidak sesuai dengan kaidah yang mungkin diaplikasikan atau mengubah bunyi bahasanya terlalu jauh, maka juga tidak akan digunakan. Contohnya, kata musola ya. Selama ini kita mengenal kata mushola yang bentuk bakunya, bukannya mushola, melainkan musala. Tapi secara bunyi bahasa, dia tidak ada penyimpangan cukup signifikan. Lalu adzan menjadi azan, disesuaikan dalam bahasa Indonesia. Nah, ketika kita berbicara tentang konsep transliterasi dan juga penyerapan dalam bahasa Indonesia, kalau kata Jumat, kita tambahkan di sininya, sama dengan kata-kata lain ya, seperti ini makna, makmur, akal, rakyat. Dengan kata Jumkat, maka secara bunyi bahasa terjadi perubahan. Sedangkan ini mengacu ke dalam penulisan nama hari. Makanya dia nggak boleh diubah. Gitu ya. Kemudian, sayangnya di dalam ejaan ini juga masih nggak sempurna. Bentuk repetisi masih belum ditemukan. Masih dengan angka 2. Makan 2 itu berarti bukan makan-makan. Melainkan makan 2 kali atau makan berdua kalau secara aspek bahasa. Jadi kalau mau dimaksudnya adalah makan-makan, bentuk kata ulang, ya maka gunakan tanda hubung. Kemudian, bentuk kata lain seperti bentuk kata depan dan juga awalan, dia masih nggak memisahkan. Padahal ini awalan dan ini kata depan. Jadi dia tidak memklasifikasikan, sehingga ejaan ini masih perlu diperbaiki. Dan itulah yang menjadi dasar bahwa ejaan ini masih belum sempurna. Baru pada tahun 1972, Pak Soeharto itu meresmikan yang namanya ejaan yang disempurnakan. Saya rasa teman-teman ada ya, mungkin ketika sekolah nggak pernah disosialisasikan oleh guru kalau kita sudah menggunakan yang namanya Puebi. Tapi kita pasti hanya tahunya sekadar EYD. Jadi nggak tahu apa itu Puebi, atau gurunya mungkin nggak pernah mengajarkan. Jadi sebenarnya EYD ini memang memiliki kekuatan yang sangat kuat dibandingkan dengan Puebi. Pertama yang meresmikan adalah Pak Soeharto. Jadi Pak Soeharto tercatat dalam sejarah. Teman-teman mungkin nggak hidup di zamannya beliau, tapi Pak Soeharto itu dikenal sebagai ya diktator Indonesia lah. Dia supremasinya sangat kuat. Bahkan saat itu Indonesia dianggap sebagai macannya Asia gitu. Tetapi ya itu tadi ya, dia memperkaya diri dan keluarganya sehingga ya akhirnya digulingkan gitu pemerintahannya atau diturunkan. Nah, pada akhirnya ejaan ini pun ketika beliau menjabat, ketika sudah diresmikan, itu semua guru-guru yang ada di tingkat nasional itu wajib menyosialisasikan kepada siswanya. Kalau tidak, ya mungkin sanksinya bisa diberhentikan atau tidak lagi mengajar sebagai seorang guru. Karena memang beliau itu sangat taat ya. Bahkan ketika presentasi atau berbicara, pidato di luar, dia tetap menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di dalam ejaan yang disempurnakan, menurut saya ini adalah ejaan yang penyempurnaan yang paling lengkap dibandingkan dengan ejaan-ejaan sebelumnya. Karena dia sudah menggunakan tanda baca yang sesuai, yaitu tanda baca kata hubung ya, kata penghubung atau tanda hubung gitu yang biasa digunakan dengan bentuk repetisi. Tanda hubung ini beda dengan tanda pisah ya. Kalau tanda hubung itu pendek seperti ini. Kalau tanda pisah yang menyatakan sampai itu dibuatnya lebih panjang, teman-teman. Ya, jadi beda ya. Menghubungkan satu kata dengan kata lain
dengan mengatakan sampai. Misalkan Nabila berlari dari Ciputat sampai Parung Bogor. Nah, itu berarti yang digunakan tanda pisah. Yang ini ya Nabila yang digunakan, tanda pisah. Tapi kalau Anda mengatakan saya mau pergi jalan-jalan ya, Anda menggunakan tanda baca yang ini, tanda hubung. Ya. Kemudian EYD itu sebenarnya bukan diganti dengan Puebi karena EYD itu ada kekurangan layaknya ejaan-ejaan sebelumnya. Tetapi sifat bahasa itu berubah dinamis, makanya EYD pun perlu diperbarui atau dimutakhirkan. Misalkan dengan adanya penambahan huruf tebal gitu ya, yang sebelumnya ada, lalu ada huruf miring, kemudian ada sistematika penulisan bab, gitu. Tata bentuk dalam penulisan turunan, misalkan kata kunci menjadi mengunci, pesona menjadi memesona, bukan mempesona ya, karena P itu luluh, seperti kata pukul menjadi memukul, bukan mempukul. Nanti ini akan kita bahas dalam minggu depan. Kemudian ada gabungan konsonan seperti hurufnya ada KH, SY, NY, dan NG. Lalu ada diftong, huruf vokal. Hurufnya I, AU, A, dan OI. Jadi menurut saya itu perlu diaplikasikan. Dan Puebi ini yang meresmikan adalah Pak Anies Baswedan. Ya, bahkan Pak Anies itu saat meresmikan ini masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Tetapi sayangnya mungkin karena Pak Anies itu tidak sekuat dari Pak Soeharto, jadi Pak Anies pun ya nggak memiliki anggaran untuk menyosialisasikan ini ke tingkat pelosok gitu ya. Bahkan teman-teman di pelosok yang mungkin belajar bahasa, itu banyak yang nggak tahu kalau Puebi itu sudah menggantikan ejaan yang disempurnakan. Ya, jadi teman-teman apabila punya kenalan yang ada tinggal di daerah, tahu nggak kalau EYD sudah diganti dengan Puebi? Oh nggak tahu, Anda harus membantu untuk menyampaikan kepada teman-teman Anda. Dan ini adalah perbedaan antara EYD dengan Puebi. Ya. Oke, kemudian saya lanjutkan. Secara bentuk penulisan jadinya seperti ini teman-teman. Mungkin terdengar aneh ya, tapi ya apa boleh buat, ini adalah bahasa kita. Jadi kita harus tahu bahwa transisi ejaannya seperti ini. Yang mungkin kalau kita nggak belajar bahasa saat ini, kita nggak tahu, oh ternyata bentuknya dulunya kayak gini loh, sekarang jadi kayak gini gitu. Ya, ini adalah sebagai bentuk sejarah bahasa Indonesia kita. Nah, terakhir kita perlu sepakati beberapa aspek teman-teman. Pertama, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Oke, kita harus sepakat. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Kedua, saat ini kita bukan lagi menggunakan bahasa Melayu, tapi kita menggunakan bahasa Indonesia. Saya memang agak bertolak belakang dengan orang-orang misalkan yang ada di wilayah Kalimantan ya. Orang balai bahasa pasti mengatakan bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Bukan. Bahasa Indonesia itu sendiri, tapi berasal dari bahasa Melayu itu benar. Dulu nenek moyangnya bahasa Melayu, tapi saat ini kaidah ejaan kita itu sudah bertransisi dan berbeda dengan bahasa Melayu. Ya, itu yang kita sepakati satu. Kedua, setiap bunyi yang keluar dari makhluk hidup itu jangan langsung dikatakan bahasa. Misalnya ayam, kukuruyuk, kucing, meong-meong, Anda jangan katakan itu sebagai bahasa. Tapi adalah bunyi yang keluar dari makhluk hidup yang disebut sebagai bentuk komunikasi. Dengan siapa mereka komunikasi? Ya dengan sesama makhluknya. Misalkan kucing dengan kucing, ayam dengan ayam gitu ya. Jadi nggak bisa dengan manusia. Karena kalau dengan manusia berarti harus memiliki makna. Karena ya dari definisi yang dikemukakan oleh pakar seperti Krida Laksana, Abdul Hair mengatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter dan dia biasanya digunakan oleh kelompok ya, kelompok sosial untuk bekerja, berkomunikasi ataupun sekadar mengidentifikasikan diri. Maksudnya gimana? Orang Sunda ketika dia berbicara dengan bahasa Sunda dengan penutur bahasa lain yang sama-sama bahasa Sunda, ketika bahasa Sundanya beda tingkatan, ada Sunda halus, ada Sunda kasar, otomatis bisa dikenali. Begitu juga orang Jawa, ada Jawa halus, ada Jawa kasar, atau bahkan Jawa ngapak. Itu bisa kita kenali ya teman-teman ya, karena mengidentifikasikan diri dari bahasa itu paling mudah. Apalagi teman-teman masuknya di Jakarta sebagai masyarakat multikultural, terdiri atas berbagai macam suku, datang di Jakarta, lalu nggak kenal satu sama lain pakai bahasa Indonesia, tapi dari aksennya Anda bisa mengenali, Mas aslinya Jawa ya, Jawanya mana? Oh saya Semarang, oh saya Solo, berarti sama-sama halus. Bisalah Anda berkomunikasi pakai bahasa daerah. Itulah salah satu upaya pentingnya kita mengidentifikasikan diri. Maksudnya konsep arbitrar itu gimana? Misalnya orang Jawa dengan orang Jawa ngomong pakai bahasa Jawa, itu arbitrar, dipahami oleh kelompok penggunanya. Tapi kalau misalnya Anda orang Jawa ngobrol dengan orang Sunda pakai bahasa daerah masing-masing, otomatis nggak akan bisa berkomunikasi. Jadi silakan Anda pahami bagaimana nanti ketika Anda datang di Jakarta, lalu ketemu dengan rekan sejawat yang belum Anda kenal,
dia berbahasa Jawa. Anda tahu bahwa itu Jawanya sama dengan Anda, kategori halus, ya, maka Anda bisa berkomunikasi. Tapi ketika ada orang Sunda, jangan sesekali Anda memancing dia berkomunikasi pakai bahasa daerah, karena itu tidaklah arbiter. Ya, jadi kalau tidak saling memahami nggak akan arbiter. Contohnya gimana? Ada kata atos. Orang Sunda atau orang Jawa itu punya satu kata yang agak mirip, yaitu atos. Atos orang Sunda maksudnya sudah. Atos orang Jawa maksudnya adalah keras. Kalau Anda ditawarkan makan oleh orang Jawa singkong, Anda sudah memakannya, lalu Anda ditawarkan lagi, Dek, silakan dimakan singkongnya. Anda jawab, atos, Bu. Orang Jawa kan menjawab apa? Boten atos, ini ke singkong. Gitu. Maksudnya nggak keras, ini kan singkong. Gitu. Padahal maksudnya si orang Sunda itu adalah sudah. Jadi jangan pernah sesekali menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi, meskipun hanya satu kata. Jadi gunakanlah bahasa Indonesia. Kecuali Anda dengan sesama pengguna, maka bisa dikategorikan arbiter. Oke, kemudian ada beberapa ciri bahasa dan fungsi bahasa yang dikemukakan juga oleh Abdul Khair, bahwa bahasa itu memiliki sistem. Makanya ada tatanan dalam bahasa mulai dari ilmu linguistik, fonologi, morfologi, dan lain sebagainya. Kemudian berupa lambang ya, berwujud lambang. Saya mengatakan misalkan, Melika tolong ambilkan saya pulpen. Ini bunyinya pulpen, dan ini adalah lambang gitu, lambang dari pulpen ya seperti ini gitu, lambang pulpen. Nggak mungkin Anda bawakan spidol, karena Anda tahu bahwa bunyi bahasa yang diminta adalah pulpen. Kemudian arbiter dipahami oleh kelompok penggunanya, bermakna, artinya setiap tuturan orang dalam aspek komunikasi pasti mengandung makna. Hari ini kita akan presentasi materi berbicara dalam presentasi ilmiah dan perkembangan bahasa. Itu adalah makna. Anda bisa menangkap pesan saya. Kemudian konvensional itu dipahami oleh seluruh pengguna bahasa. Kalau ada bahasa yang tidak dipahami, yaitu berarti bukanlah bahasa. Jadi kalau saya ngobrol dengan orang Perancis, saya nggak bisa pakai bahasa Perancis. Itu memang disebut bahasa. Tapi dengan siapa? Dengan sesama pengguna bahasa Perancis. Kalau dengan saya, dia hanya berkomunikasi, tapi tidak bisa tersampaikan pesannya. Kemudian, masalah unik. Anda tahu ya bahwa untuk menyebut saya saja, kita punya beberapa kata. Ada saya, ada aku, ada gue. Ini adalah keunikan bahasa Indonesia. Belum lagi ada bahasa daerah yang bisa kita gunakan. Itu adalah salah satu keunikan. Kemudian bahasa juga bersifat universal, menyeluruh gitu. Penggunaan bahasa sudah harus dipahami. Produktif, kita terus menambah kosakata. Mungkin kalau kita nggak punya kosakata baru, sampai saat ini kita nggak ada istilah OTG ya, orang tanpa gejala misalkan. Nah ini kan adalah produktivitas bahasa kita, atau tes swab gitu ya, uji usap gitu dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada lagi istilah virus corona yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Jadi sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Lalu ada yang menggunakan seperti ini disebutnya mouse ya. Tapi dalam bahasa Indonesia ini kita menyebutnya tetikus. Ya, tetikus. Mungkin teman-teman baru mendengar. Atau lobby. Anda biasa menyebut lobby, tapi dalam bahasa Indonesia kita punya istilah selasar. Jadi itu adalah salah satu produktivitas bahasa. Dan bahasa pun selalu berubah, berkembang dinamis. Sebagai alat interaksi sosial, tadi kita bisa mengenali siapa pengguna bahasa tersebut dan tentu saja menjadi identitas dari penuturnya. Nah, ada fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Kita berkomunikasi dengan orang lain ya, kita menggunakan bahasa. Kemudian alat ekspresi. Saat Anda marah, pasti bahasa yang Anda gunakan itu pun akan merepresentasikan gimana perasaan Anda. Kemudian sebagai alat berpikir, ketika ada orang berbicara, dia banyak melakukan jeda, berarti dia mengalami hambatan dalam otaknya. Ada yang namanya neuron, dan neuron itu menjadi pengantar ketika dia mulai berbicara. Jadi kalau misalkan ada hambatan, dia lupa atau ada masalah ya di neuronnya tersebut, berarti sedang mengalami gangguan. Tapi kalau tidak, pasti saat berbicara dia tidak akan banyak menjeda seperti itu teman-teman. Kemudian juga ada fungsi bahasa sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Misalnya, di kelas ini semuanya mahasiswa asal Indonesia ya? Ada nggak mahasiswa asing di kelas biologi? Tidak ada. Berarti saya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Tapi kalau misalkan Nailatul ini asal Malaysia. Saat saya berbicara sekarang, berarti posisi bahasa saya bukan bahasa nasional, tapi menjadi bahasa negara. Karena apa? Sudah disisipkan adanya Nailatul sebagai orang asing, bukan orang Indonesia. Jadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, ketika kita berkomunikasi, semuanya orang-orang Indonesia. Tapi ketika ada orang asing masuk, kita masih berbahasa Indonesia, berarti itu menjadi bahasa negara.
Seperti itu ya teman-teman. Kemudian kenapa seseorang harus mahir berbahasa? Nah, ini penting nih. Kita memahami diri kita sendiri, lebih mudah memahami orang lain. Contohnya, Nabila main ke kosannya Melika. Lalu Nabila bertanya, "Wah, Melika, itu apa ya di kosan kamu?" "Oh, itu kue. Kemarin orang tua saya datang bawa kue. Duh, enak banget kelihatannya. Kayaknya gitu ya. Rasanya manis-manis gimana gitu." Itu kan dia nggak meminta, tapi dia mengatakan keinginan dia enak banget gitu. Tapi dia nggak minta secara langsung, itu pragmatik. Lalu Melika memahami, kamu mau, kalau mau ini saya potongkan gitu ya. Dia ditawarkan dan diberikan. Tanpa Nabila, gue mau dong, gue minta dong. Itu kan kasar, meminta gitu. Nah, kalau misalkan Melika memahami, ya udah kalau kamu mau saya potongkan, dipotongkan lalu diberikan kepada Nabila. Wah, makasih ya, duh enak banget ini kelihatannya dia memakan. Jadi dia nggak harus meminta. Tapi kalau Melika tidak memahami, maka Melika kan mengatakan gimana? Oh Nabila, kalau kamu mau kue seperti ini, udah ada kok di aplikasi Gojek. Pesan aja pakai GoFood. Nanti diantarkan loh ke kosan kamu. Itu nggak memahami gitu. Atau kadang di tanggal tua, teman-teman tuh ada yang suka ngomong temennya curhat, tuh orang tua saya belum punya uang, mana uang tinggal 50.000, orang tua baru transfer awal bulan, gimana dong buat makan sehari-hari? Temennya memahami, dia kan mengatakan, udah kamu tenang aja, nanti makan sama saya beliin kamu makan gitu. Nah itu dia memahami. Tapi kalau dia tidak memahami, ya udah kalau gitu kamu coba deh nawarin diri ke kios-kios yang ada di sebelah pesanggaran tuh, bantuin nyuci piring kek, bantuin jualan kek biar dapat uang masukan gitu. Itu kan teman yang gimana gitu ya, kalau istilah anak milenial menyebutnya nggak peka gitu ya katanya, nggak memahami orang lain. Padahal dia harus dengan adanya bahasa dia mudah memahami orang lain gitu ya. Jadi kita menyebutnya pragmatik, jangan disebut kode. Kalau kode itu misalkan A53B C misalkan itu kode. Tapi kalau itu disebutnya pragmatik gitu ya. Jadi dengan bahasa kita bisa menghaluskan tanpa harus meminta gitu. Kalau saya ngomong ke Siva, saya pinjam uang dong, itu kan kasar. Tapi kalau saya curhat, ya Siva gimana dong, nih saya biaya ini gitu. Akhirnya Siva menangkap, oh saya punya uang lebih, ya udah deh nih saya pinjamkan. Itu bisa harmonis gitu, tetap terjaga hubungan antara teman. Tapi kalau pinjam duit, entar pasti Siva berpikir, duh tuh orang pinjam duit mulu ke gue gitu. Datang ke kosan minta makan gitu. Itu kan negatif nantinya. Seperti itu ya teman-teman. Dan dia juga lebih mudah memahami dunia sekitar. Orang yang pandai berbahasa biasanya nggak senang berbicara di tempat umum ketika tidak diajak berbicara. Karena dia kan mengamati terlebih dahulu apa yang sedang dibicarakan. Dan mengembangkan proses berpikir yang teratur dan jelas. Jadi dia nggak banyak menjeda berbicara itu jarang. Ya, kalau orang sudah biasa berbahasa. Nah, kemudian ada ragam bahasa, ada aspeknya secara kosakata ya. Ada lawan bicara pada aspek lisan gitu ya. Kita melihat bahwa kalau kita berbicara secara lisan, ini lawan bicara itu harus ada di depan. Kemudian kalau secara tuturan, itu secara tulisan, itu nggak harus ada, nggak masalah. Misalkan Anda tulis saat ini, dibaca 10 tahun lagi nggak masalah. Kemudian aspek gramatikal, kalau pada lisan itu sangat terbatas gitu. Artinya kalau kita berbicara secara lisan, sulit gitu untuk mengaplikasikan subjek, predikat, objek, keterangan gitu ya. Kemudian kalau berbicara secara tulisan, subjek, predikat, objek, keterangan itu harus selalu dinyatakan. Dan dosen bahasa bisa nggak Pak SPOK saat berbicara? Nggak mungkin. Kalau dalam penulisan itu mungkin. Ya. Kemudian kalau kita berbicara secara lisan harus terikat ya. Karena saat kita berbicara langsung gitu, ada orangnya lawan berbicara ada. Kalau misalkan nggak ada Zoom, seperti saat ini, saya berbicara di depan laptop nih ya. Belum ada teknologi seperti Zoom. Mungkin tetangga saya nganggapnya saya gila gitu. Atau teman saya nganggapnya gila. Karena saya berbicara di depan laptop. Dengan siapa saya berbicara? Gitu ya. Kalau sekarang sudah ada Zoom nih. Jadi saat saya berbicara, lawan bicara saya itu nggak ada di depan saya. Tapi adanya laptop. Tapi secara virtual ada. Gitu ya. Kalau tulis kan kita nggak memerlukan adanya lawan bicara. Kita bisa menulis kapan saja, dibaca nanti di mana saja. Jadi tidak ada batasan seperti itu. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir ada laras di dalam bahasa. Laras itu terbagi menjadi dua aspek, ada laras baik, ada laras yang benar. Maksudnya laras itu adalah penggunaan bahasa. Berarti yang baik itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Misalnya, saat Siva mau beli sayur dengan tukang sayur. Ya, Siva kan mengatakan, Bu, ada daun bayam nggak? Ada, Neng. Berapaan sih ikatnya? 5.000.
mahal banget 3.000 ya Bu gitu. Oh ya udah deh Neng, nih saya beli 2 ikat Bu, ini uangnya 6.000. Makasih ya Bu, diambil lah oleh Siva. Itu kan bahasa yang baik, yang biasa kita gunakan dalam komunikasi. Atau Siva mau mengatakan kepada temannya, nanti kita naik busway. Busway itu adalah suatu konsep istilah kata yang salah, karena bukannya busway, tapi adalah Transjakarta. Ya. Tapi orang Indonesia terbiasa menggunakan istilah tersebut. Atau lampu merah gitu. Lampu merah itu juga istilah yang salah. Padahal yang benar adalah lampu lalu lintas. Tapi di Indonesia itu yang digunakan ya. Siva janjian dengan Nailatul. Janjian di lampu merah. Lalu saat Naila lewat, lampunya hijau. Perjanjian batal. Nggak jadi deh Siva dijemput oleh Naila. Kan lampunya lampu apa? Merah. Saat lewat, lampunya hijau. Batal. Gitu. Itu kalau kita penganut kaidah benar. Atau kalau misalkan kita mau berbicara kaidah benar, nanti saya mau beli sayur gitu ya. Berarti bahasanya gimana? Selamat pagi Ibu, senang berjumpa dengan Ibu pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Siva Amelia. Saya ingin bertanya Bu, apakah Ibu menjual daun bayam? Ibunya kan menjawab juga gimana? Selamat pagi Siva, saya juga senang bisa berjumpa dengan Siva. Benar, saya menjual daun bayam. Berapakah harga satu ikat daun bayam yang Ibu jual? Begitu Anda mau beli bayam pakai kaidah benar dalam penulisan, nggak mungkin. Gitu. Jadi nggak mungkin diaplikasikan. Makanya bahasa Indonesia itu sebenarnya nggak kaku. Yang kaku itu adalah penggunanya. Kalau dikatakan bahasa Indonesia sangat kaku, itu saya akan membantah. Karena apa? Saya berbicara kalau di WhatsApp itu biasa. Nanti jam berapa kita ada Zoom gitu misalnya. Itu nggak masalah. Tapi kalau dalam penulisan, jam itu akan disalahkan karena itu menunjukkan waktu berapa jam yang ditempuh dari Ciputat ke Bogor, jam ya, pukul berapa kita masuk kelas, itu yang benar. Tapi nggak mungkin saya aplikasikan dalam WhatsApp. Anda janjian, Pak nanti saya nebeng ya Pak di lampu merah Lebak Bulus. Oke, saat saya lewat lampunya hijau, saya pasti tetap berhenti meskipun perjanjian lampu merah, karena yang dimaksud oleh teman-teman adalah lampu lalu lintas. Bayangkan kalau Anda ngajak saya, Pak jalan-jalan yuk naik busway. Saya nolak. Kenapa? Nggak mau naik busway. Kita nggak akan kemana-mana. Busway itu adalah jalanan bus. Jadi kalau naik busway, Anda tetap di tempat, tapi berada di atas jalanan. Paham nggak maksud saya? Busway, jalan bus. Ke Ancol, nggak mungkin sampai. Harusnya Pak ke Ancol yuk naik Transjakarta. Oke, saya ikut. Karena bukan naik busway. Busway itu nggak akan kemana-mana. Kan jalanan bus gitu. Ya, busway mana? Lebak Bulus. Ya tetap Anda akan berada di Lebak Bulus. Karena saya bukan penganut yang benar. Saya penganut binar. Baik dan benar. Jadi ya tergantung Anda gunakan. Kalau dalam penulisan Pak, wah dalam penulisan itu akan sangat saya teliti ya. Tanda baca, huruf kapital, itu akan sangat saya teliti. Tapi kalau kita berbahasa sehari-hari, santai saja. Karena memang bahasa Indonesia itu nggak kaku. Seperti yang dibayangkan selama ini teman-teman. Itu saja mungkin yang saya sampaikan dalam presentasi saya supaya tidak terlalu lama ya, karena saya menginginkan presentasi saya itu sebenarnya hanya sekitar 30 atau 40 menit, tapi ya praktiknya sulit gitu ya. Kalau saya sudah membawakan beberapa materi ini gitu bisa agak lama. Baik teman-teman, saya persilakan jika ada yang mau bertanya ke saya, boleh gunakan fitur raise hand, akan saya pilih untuk 2 orang penanya. Nila 1 dan Diski. Ya. Mohon maaf untuk Erliana, nanti mungkin kalau cepat bisa di kesempatan berikutnya. Silakan Nila, boleh disampaikan pertanyaannya. Apa yang mau ditanyakan Nila? Izin bertanya ya Pak. Ya. Tadi mengenai materi yang pertama, bahwa Bapak mengatakan kalau kita melakukan presentasi kita tidak boleh mengatakan hal yang di luar topik gitu. Tapi saya pernah Pak ikut kayak seminar gitu yang berbicara tentang motivator. Nah, ketika beliau melihat audiensinya tuh ngantuk gitu, bosan, nah akhirnya beliau membuat suatu cerita yang lucu gitu. Nah, itu boleh nggak Pak? Kan pasti bakal bicara di luar topik kan. Nah, kalau kayak gitu boleh apa enggak Pak? Sekian, terima kasih. Saya langsung menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Nila terkait menjadi seorang pembicara. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal kalau Nila menyimak ya. Ketika kita mau berbicara, adanya di jam yang krusial gitu, sore gitu. Anda boleh menyisipkan dengan hiburan di tengah-tengah presentasi Anda, tapi jangan terlalu lama.
Tapi ini tujuannya adalah berbicara terkait dengan masalah games ya, dengan tujuan untuk memfokuskan kembali audiens yang sudah merasa bosan gitu Nila. Kalau Nila presentasinya pagi, itu mungkin nggak usah terlalu diajak untuk berpikir lebih lanjut ya, tapi boleh untuk penyegaran ya, mari kita olahraga sejenak gitu Bapak Ibu, boleh berdiri semua gitu, misalkan luruskan tangannya, tepuk tangan atau bagaimana yang biasa dilakukan. Kalau saya bilang satu, tepuk tangan satu, kalau saya bilang dua, tepuk tangan dua gitu misalkan. Itu kan sekadar hiburan gitu ya, kalau misalkan adanya di awal. Tapi kalau berada di tengah-tengah, Anda bisa menyisipkan dengan kuis-kuis singkat atau saya mau mengajak bermain, itu disilakan. Nah, ataupun Anda menyisipkan adanya misalkan tadi guyonan, tapi guyonan itu nggak mungkin terlalu panjang. Biasanya durasinya singkat, hanya beberapa menit. Kalau misalkan durasinya sampai panjang, orang akan melupakan. Tujuan dia berada di depan, itu untuk apa? Presentasi ilmiah. Bukannya mengadakan stand up misalkan. Kalau stand up komedi ya sampai akhir dia menghibur gitu teman-teman. Sedangkan tujuan dia adalah menjadi pembicara. Ketika di depan ya berarti dia nggak akan berbicara di luar dari konteks itu terlalu lama. Apalagi dia curhat. Saya sebelum sampai di sini tadi saya dapat musibah Bapak Ibu semua misalnya. Saya kecopetan. Nanti malah peserta kasihan gitu. Diam-diam peserta ngumpulin uang gitu ya buat ngasih ke narasumber, ya kasihan narasumber kecopetan tadi. Duh yang tadinya udah ngantuk akhirnya iba nangis ya, atau dia cerita kemarin belum lama handphone saya kebakar lagi di charger. Wah ini orang-orang ketawa gitu ya. Atau ini stand up atau mau dia ceramah ilmiah sih gitu ya. Banyak materi saya di handphone akhirnya hilang Bapak Ibu. Terlebih lagi saya masih jadi mahasiswa. Saya kadang kalau mau Zoom numpang dengan tetangga, pinjam handphone tetangga. Kadang sampai tetangga saya ngomongin, tuh anak si itu minjem handphone mulu gitu buat Zoom. Nah ini lucu memang, dia sisipkan seperti stand up gayanya Dodit misalnya, lucu tapi jangan terlalu panjang. Nanti dominasi presentasinya hilang. Gitu. Jadi boleh tapi tidak boleh di luar konteks dan terlalu lama. Ya kalau konteksnya masih sifatnya humor, biar audiensnya semangat lagi, disilakan. Tapi durasinya ingat, Anda sedang presentasi ilmiah. Anda dibatasi loh, paling 10-15 menit. Seperti itu ya Nila, jadi nggak masalah. Selama memang tidak berkepanjangan. Oke. Selanjutnya, Diski. Izin bertanya Pak, mungkin ini pertanyaannya nggak tahu masuk ke konteks materi atau enggak. Jadi kan saya pernah mengerjakan kuis gitu. Nah, di soalnya itu negara manakah yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua? Terus jawabannya itu negara Vietnam. Ternyata pas ketika saya cari di internet, kalau Vietnam itu nggak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resminya, dan berita itu hoax. Jadi kebenarannya kayak gimana Pak? Oke. Itu saja pertanyaannya. Diski kelas A atau kelas B? 2A ya? 2A NIM-nya 41. Oke. Yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua itu di negaranya adalah Australia, bukan Vietnam. Tapi Vietnam juga belajar bahasa Indonesia. Jadi di Australia, kalau berbicara sampai saat ini ya, itu satu-satunya negara yang sudah ada mata pelajaran bahasa Indonesia sejak SD. Dan kalau saya berbicara masalah kesejahteraan, terus terang saja di Australia itu sangat sejahtera. Pengajar bahasa misalkan teman saya itu dapat fasilitas rumah, tempat tinggal, transportasi alat kendaraan pribadi dapat, tunjangan dia kalau ada istri, ada anak itu dapat. Seperti layaknya kita pegawai negeri sipil ya, tapi nggak melalui tes. Kemudian masalah kehidupan Anda sudah terjamin lah, makan dan lain sebagainya. Tinggal Anda punya uang hari honor itu untuk istilahnya pemenuhan di luar dari sandang. Jadi Anda bisa untuk memperkaya diri Anda ataupun membeli barang-barang mewah. Gitu ya. Makanya di Australia sendiri di universitas itu ada universitas yang sudah memiliki jurusan bahasa Indonesia. Jurusan loh. Jurusan ya bukan mata pelajaran tapi jurusan bahasa Indonesia. Jadi menurut saya Australia ini memang punya target wisata karena dia melihat perputaran ekonomi Indonesia itu sangat cepat dibandingkan dengan negara mereka. Makanya banyak orang-orang Australia yang mungkin nantinya akan dikirimkan ke Indonesia untuk bekerja ataupun sekadar pariwisata. Nah, tetapi di luar dari negara itu, negara lain seperti Vietnam yang tadi kamu sebutkan, dia juga mempelajari. Banyak pembelajar bahasa, misalkan di Ho Chi Minh ya, itu mengajar bahasa Indonesia. Ataupun di negara seperti Mesir, Jepang, yang sudah punya lembaga BIPA sendiri di sana. Dan ada yang namanya UKBI. Di Jepang itu minta ada lembaga UKBI sendiri. Kalau kita kan mungkin
kenalnya TOEFL ya, sertifikat TOEFL. Tapi kalau di Indonesia sendiri sebenarnya kita punya namanya sertifikat UKBI, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia, yang harus dimiliki oleh dosen, mahasiswa, ataupun pembelajar bahasa asing yang datang ke Indonesia. Jadi kalau tujuan wisata, nggak apa-apa kategori terbatas. Tapi kalau Anda mau menetap, mau kuliah, itu sudah minimal berpredikat madya untuk mahasiswa. Jangan sampai predikatnya di bawah madya. Misalkan ada semenjana, gitu ya. Itu jangan. Tapi kalau misalkan Anda mau menjadi dosen, itu minimal unggul. Ya. Atau kalau bisa sangat unggul, atau di atas sangat unggul yaitu istimewa, meskipun jarang. Istimewa itu nggak ada sampai saat ini mendapat peringkat istimewa. Jadi paling tinggi itu UKBI hanya sampai di tingkat sangat unggul. Ya, bahkan untuk yang bikin soalnya saja itu dapatnya sangat unggul. Jadi bisa dikategorikan bahasa Indonesia itu sangat sulit. Nah itu realita gitu ya teman-teman. Ya, jadi tanggapan saya seperti itu di SKI. Kalau di jawaban di SKI Vietnam, menurut saya Vietnam itu sampai saat ini belum menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Tapi Australia itu sudah menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Seperti itu, Rizky. Ya baik Pak, terima kasih jawabannya. Oke, baik. Berhubung presentasi saya sudah selesai, selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 1, Galda, dan kelompok 2 tadi siapa nih? Sempat hilang pinnya. Saya Moderator. Pak Nabila, mohon maaf tadi Iya, sedang Nabila, baik. Nggak apa-apa Nabila. Untuk teman-teman yang ada kendala jaringan silakan nggak apa-apa. Tadi saya mohon maaf belum sempat membaca kolom obrolan karena sambil presentasi jadi supaya fokus gitu. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Galda dan Nabila untuk mengambil alih jalannya diskusi kita. Nanti jangan lupa teman-teman yang mau bertanya kepada kelompok mereka gunakan fitur raise hand. Dan nanti kalau ada yang mau menambahkan juga gunakan fitur raise hand supaya diskusi tetap kondusif. Kepada Galda dan Nabila disilakan. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Ini saya berarti kelompok saya presentasi dulu ya, Pak? Ya, boleh. Silakan ditanyakan ke audiens yang mau bertanya kepada kelompok Galda. Nanti boleh gunakan fitur raise hand. Dipilih 3 orang saja. Nanti dicatat, boleh didiskusikan. Dan kalau saat Anda berdiskusi, sebelumnya Anda boleh lempar kepada Nabila untuk mengambil penanya dari kelas lain, ya, dari kelas-kelas yang lainnya gitu yang mau bertanya. Silakan. Baik, Bapak, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu bahasa Indonesia, Bapak Syihabul Huda, dan yang saya hormati serta sayangi teman-teman sekalian, baik dari kelas A maupun kelas B. Perkenalkan, nama saya Galda Salsabila sebagai moderator untuk jalannya presentasi bagi kelompok saya hari ini. Dan di sini saya memohon izin kepada Bapak Syihab dan teman-teman semua agar saya dan kelompok bisa memulai presentasi. Terima kasih. Kepada yang share screen, dipersilahkan. Nggak ada share screen kembali ya Galda, tapi silakan boleh langsung diambil yang mau bertanya kepada kelompok Galda. Karena kalau materi kan sudah dibagikan H-1. Jadi tinggal yang mau bertanya silakan boleh gunakan fitur raise hand seperti yang tadi saya lakukan. Ya, jadi nanti tinggal diambil saja yang mau bertanya kepada Galda dan kelompoknya. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Baik, untuk selanjutnya saya buka sesi sesi tanya jawab. Bila ingin bertanya silahkan gunakan fitur raise hand. Selanjutnya saya buka sesi pertanyaan. Ya, ada satu lagi, silakan. Cukup 2. Baik, terima kasih. Kepada Dewi dipersilahkan. Baik, terima kasih Galda. Izin bertanya, dari PPT kelompok 1 itu ada gimana sih cara untuk public speak, presentasi yang menarik. Pertanyaan aku itu, antara webinar dengan presentasi ilmiah itu sama atau beda? Terus kalau sama, waktu itu tuh sempat rame di Instagram tentang anaknya Khairul Tanjung yang ngadain webinar tentang motivasi gitu buat generasi milenial dan Gen Z. Nah, tapi pas aku buka di kolom komentarnya tuh banyak komentar yang bilang kayak, ya iyalah dia bisa sukses, orang bapaknya aja kaya, konglomerat dan lain-lain gitu. Orang-orang tuh bukan 1-2 orang gitu yang bilang kayak gitu. Orang-orang beranggapan tuh dia nggak pantas buat ngadain webinar yang motivasi gitu, ya karena di belakang dia tuh ada harta bapaknya gitu loh. Menurut kelompok kamu gitu,
ada nggak sih cara presentasiin atau nyampein pendapat tanpa orang itu ngeliat latar belakang? Atau menurut kelompok kamu gimana nih cara ngehadapin orang-orang yang punya pikiran kayak gini gitu, supaya presentasi kita dapat diterima? Terima kasih. Baik, terima kasih Dewi. Selanjutnya untuk Devina, dipersilakan. Baik, terima kasih Galda. Ya, yang menjadi pertanyaan saya di sini, pada bagian tata cara presentasi ilmiah yang ada di poin menggunakan bahasa itu, ada menggunakan bahasa yang mudah maksudnya untuk dipahami kan, dalam poin tata cara presentasi ilmiah. Nah, apakah bahasa yang mudah dipahami itu ada ketentuannya tidak? Seperti apakah harus baku atau tidak baku? Apakah bahasa seperti apakah misalnya bahasa tidak baku boleh dipakai atau tidak begitu? Apakah yang bahasa tidak baku atau non formal juga diperbolehkan dalam presentasi ilmiah? Baik, terima kasih. Terima kasih Devina atas pertanyaannya. Ini masih ada satu slot lagi untuk yang bertanya. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, kepada Milda saya persilahkan. Ya, sebelumnya terima kasih, Galda. Jadi saya mau bertanya, kan dalam public speaking itu, kalau misalnya audiensnya itu lebih senior daripada kita, itu tuh gimana caranya supaya si audiensnya ini tuh nggak bosan dan tetap merhatiin kita. Takutnya kan nanti kalau misalnya kita mau bikin jokes supaya mereka nggak bosan, takutnya kan salah gitu kan. Nah itu gimana caranya? Terima kasih, Galda. Baik, terima kasih Milda atas pertanyaannya. Sudah 3 pertanyaan, ditampung dulu. Selanjutnya saya berikan kepada moderator kelompok 2, kepada Nabila, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Syihabul Huda selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia dan Galda sebagai moderator dari kelompok 1. Untuk sesi tanya untuk kelompok 2 dibuka dan ada 3 penanya yang akan dipilih. Untuk teman-teman yang ingin bertanya silahkan raise hand. Baik, yang pertama Maya, silahkan disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan pertanyaan. Pada PPT tersebut, pada PPT kelompok 2, memaparkan ada fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu sebagai alat pemersatu. Nah, dalam kehidupan saya pernah memiliki keluarga dan keluarga saya itu berbeda daerah. Nah, bagaimana ketika saya menggunakan bahasa Indonesia tetapi keluarga saya itu tidak paham dengan bahasa Indonesia seperti orang dahulu ya, kakek nenek kita. Nah, bagaimana harusnya yang kita lakukan untuk bagaimana melancarkan komunikasi kepada saudara kita yang tidak paham bahasa Indonesia sendiri gitu, untuk menjalankan fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu. Terima kasih. Baik, terima kasih Maya atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Amelia Putri, dipersilakan. Baik, terima kasih. Dari PPT kelompok 2 kan sudah dijelaskan bahwa bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Lalu itu bagaimana ya proses perkembangannya yang terjadi bahwa bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Amelia Putri. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Prestika Nur Afianti, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya. Dari PPT kelompok 2 itu kan terdapat beberapa peristiwa berupa adanya kongres bahasa ya. Aku mau tanya, apa sih hasil dari terselenggaranya kongres bahasa yang pertama? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari 3 teman-teman semua.
selama kami mencari jawaban, mungkin dari kelompok 1 sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaan sebelumnya, saya kembalikan kepada Galda. Baik, terima kasih kepada moderator kelompok 2. Di sini saya akan membuka jawaban untuk tadi pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh para audiens. Yang pertama, pertanyaannya Dewi akan dijawab oleh Anadila. Kepada Anadila, saya persilakan. Cek, halo. Halo, suara saya terdengar. Tes, halo. Terdengar, Nabila. Ya, terima kasih. Baik, sebenarnya terima kasih kepada Saudari Dewi atas pertanyaannya. Mohon izin saya akan mengkonfirmasi untuk pertanyaannya tuh saya simpulkan ada 3. Yang pertama kan tadi presentasi ilmiah dan webinar itu sama atau tidak. Yang kedua itu bagaimana sebagai pembicara itu tapi nggak perlu diketahui gitu ya latar belakangnya seperti apa. Dan yang ketiga itu bagaimana cara ada atau enggak gitu ya cara untuk supaya kita presentasi tapi si pendengarnya itu bukan seperti yang dicontohkan tadi anaknya Pak Khairul Tanjung ya. Mohon dikonfirmasi apakah kesimpulan saya sudah benar? Oh ya. Baik, izinkan saya untuk menjawab. Sebelumnya mohon maaf jika jawaban saya ini masih kurang begitu baik karena ini sesuai pengetahuan saya. Yang pertama, apakah presentasi ilmiah dan juga webinar itu sama? Jawabannya itu adalah berbeda. Karena presentasi ilmiah itu bisa dilaksanakan secara online ataupun offline, sedangkan untuk webinar itu dilaksanakannya itu online secara daring. Nah, berdasarkan yang saya baca juga, untuk presentasi ilmiah itu kita lebih ke arah mempresentasikan apa yang sudah kita cari, hasil yang kita dapatkan. Jadi kita melakukan semacam penelitian dulu atau pengamatan terhadap sesuatu sehingga mendapatkan suatu hasil baru kita presentasikan ke orang gitu. Sedangkan kalau untuk webinar sendiri yang saya baca itu topiknya lebih umum gitu loh, tidak menjurus ke khusus itu adalah sesuatu yang telah kita cari, yang telah kita coba gitu, berdasarkan percobaan gitu yang saya baca. Selanjutnya, bagaimana supaya pendengar itu tidak perlu untuk mengetahui background kita gitu. Menurut saya, pendengar itu berhak untuk mengetahui background dari si pembicara, karena untuk memastikan apakah si pembicara itu mengatakan hal yang benar atau tidak. Misalnya, ada webinar tentang virus atau vaksin gitu ya. Nah, pembicaranya itu bukan dari kalangan orang kesehatan atau dokter, yang mana di situ pendengarnya pun pasti akan berpikir apakah yang disampaikan oleh pembicaranya ini itu adalah hal yang valid atau bukan gitu. Jadi menurut saya pendengar itu harus untuk mengetahui background dari pembicara supaya tidak untuk menyaring informasi dan tidak mendapatkan hoax gitu gimana ya. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana menghadapi pendengar yang seperti contohnya itu tadi anaknya Bapak Khairul Tanjung yang diberi kritik oleh orang-orang yang mendengarkan bahwa sebenarnya dia itu memberi motivasi itu karena memang dia bukan dia memiliki ibarat privilege gitu ya, punya orang tua yang bisa menyongsong atau mendukung dia gitu ya. Nah di sini menurut saya seorang pembicara itu harus juga menganalisa apakah siapa sih pendengarnya itu, apakah pendengarnya itu dari kalangan orang dewasa ke atas atau dari kalangan remaja. Karena kalau misalnya kita menjadi pemateri di suatu training perusahaan tentang marketing gitu, itu kan pembahasannya udah beda ya. Tapi kalau misalnya atau kalau misalnya kita berbicara ke khalayak umum yang kita nggak bisa prediksi, ini kira-kira tuh yang datang apakah dari anak remaja atau dia dari kalangan orang dewasa atau menengah gitu ya. Jadi dari kitanya sendiri harus memilah gitu loh, apakah materi yang akan kita sampaikan itu sekiranya dapat diterima dengan oleh mereka atau tidak. Jadi misalnya, sebenarnya saya kurang begitu paham apakah anaknya Khairul Tanjung misalnya bergerak di bidang bisnis atau enggak. Saya memberi contoh misalnya dia itu
memberikan misalnya motivasi tentang bagaimana cara berani untuk mengambil resiko gitu ya. Nah, tapi pendengarnya itu dari kalangan anak remaja sampai mahasiswa atau fresh graduate yang mana mereka tuh masih baru banget nih dalam bidang ini gitu ya. Nah, di situ kan orang jadi berpikir gitu, oh dia berani mengambil resiko karena dia tuh punya backing-an di belakangnya, dia punya orang tua yang siap untuk seenggaknya membantu dia ketika dia gagal gitu loh. Tapi ketika para pendengar ini kan berpikir juga, tapi kalau saya tuh dari kalangan menengah ke bawah, bagaimana saya bisa berani untuk mengambil resiko ketika resikonya itu terlalu besar dan tidak bisa saya tampung gitu. Jadi menurut saya seharusnya ketika memang dia itu tahu kalau pendengarnya itu bukan dari kalangan khusus yang bisa menerima pendapatnya dia lebih baik memberikan materi yang bisa diterima. Contohnya, misalnya dia dari bidang bisnis, dia memberikan motivasi atau arahan bagaimana cara mengatur keuangan yang baik atau bagaimana cara memanage waktu gitu. Jadi materi yang dia berikan itu lebih bisa diterima oleh seluruh kalangan gitu. Jadi tidak khusus. Jadi menurut saya kita itu tidak bisa untuk mengkontrol bagaimana cara berpikir si pendengar. Tapi kita mungkin memang bisa arahkan, tapi kita kan nggak bisa sepenuhnya mengkontrol. Mereka harus berpikiran positif kepada kita, mereka harus menerima apa yang kita presentasikan atau apa yang kita sampaikan, seperti itu. Sekiranya seperti itu pendapat dan jawaban dari saya. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nabila atas jawabannya yang sudah dipaparkan, cukup lengkap ya. Bagaimana Dewi atas jawabannya, apakah cukup atau ada yang ingin ditambahkan dari teman-teman yang lain? Cukup, terima kasih Nabila, jawabannya sangat jelas. Baik teman-teman, ada yang ingin menambahkan jawaban dari Nabila atau mungkin ada yang ingin menyanggah? Bila tidak ada, saya akan lanjutkan ke jawaban dari pertanyaan kedua. Pertanyaan dari Devina akan dijawab oleh Hoyrunisa Putri. Kepada Hoyrunisa, saya persilakan. Terima kasih kepada Galda selaku moderator dan kepada Devina yang telah memberikan pertanyaan. Izin membacakan pertanyaannya, yaitu pertanyaan Devina adalah apakah bahasa yang mudah dipahami itu ada ketentuannya seperti bolehkah menggunakan bahasa yang tidak baku ataupun non-formal? Apakah benar, Devina? Iya, benar. Izin menjawab. Jadi dalam menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami, menurut saya adalah menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas terhadap apa yang materi ingin disampaikan. Artinya, bahasa yang mudah dipahami adalah tidak bertele-tele terhadap apa materi yang ingin disampaikan. Selain itu, bahasa yang mudah dipahami itu kita bisa lihat dari latar belakang audiens. Kalau misalkan audiensnya itu adalah seorang mahasiswa atau orang tua, kita bisa mengolah atau mencoba bagaimana sih cara membuat bahasa sesuai dengan latar belakang audiens tersebut. Nah, menurut saya penggunaan bahasa non-formal bisa saja dalam presentasi ilmiah agar presentasi ilmiah tidak cenderung dalam suasana yang formal atau serius. Jadi teman-teman atau audiens yang mendengarkannya juga bisa merasa tidak terlalu pusing dalam mengolah bahasa yang kita sampaikan. Seperti itu, Devina. Apakah dimengerti? Ya, sudah dimengerti. Terima kasih, Hoyrunisa. Baik, terima kasih, Devina. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Gal. Baik, terima kasih atas jawabannya Hoyrunisa dan Devina. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari jawabannya Hoyrunisa tadi? Atau ada yang ingin menyanggah? Jika tidak ada, saya lanjutkan ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga diberikan oleh Milda, dan di sini dari kelompok 1 akan dijawab oleh Aisyah. Kepada Aisyah, saya persilahkan.
Baik, terima kasih Galda. Untuk pertanyaan Milda, saya izin menjawabnya. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi audiens yang bosan atau dalam suatu webinar jika audiens itu lebih senior daripada kita? Jadi, kunci dalam menghadapi audiens yang tipe ini itu adalah melibatkan mereka. Berilah mereka kesempatan untuk menyumbang pendapat mereka, lalu ajak audiens juga untuk memberikan apresiasi terhadap pendapat yang telah diberikan oleh mereka. Lalu sebelum presentasi bisa memanfaatkan waktu untuk mengenal mereka terlebih dahulu, berbaur dengan audiens. Sekian dari jawaban saya kembalikan kepada Galda. Baik, terima kasih Aisyah atas jawabannya. Kepada Milda, apakah sudah jelas jawabannya? Iya, jelas jawabannya. Terima kasih Galda, Aisyah. Ya, terima kasih kembali Milda. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban atau ingin menyanggah dari pernyataan Aisyah? Bila tidak ada, saya akan berikan kepada Nabila selaku moderator dari kelompok 2. Kepada Nabila, saya persilakan. Baik, terima kasih Galda telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan sesi tanya jawab ini. Untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini sedang disiapkan dan dari kelompok 2 yang akan menjawab pertanyaan Maya yaitu adalah Ais. Pada Ais dipersilahkan. Iya, baik. Saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Maya. Tapi bahwa orang tua dari Maya tersebut tidak membiasakan untuk memakai bahasa Indonesia dalam sehari-harinya. Nah, hal ini tuh mungkin terjadi karena bahasa daerah tersebut terlalu mendominasi di daerah tersebut ya. Jadi menurut saya untuk menyikapi hal tersebut, Maya sebagai anak yang sudah ibaratnya sudah paham tentang bahasa Indonesia, jadi Maya mungkin bisa mulai dengan komunikasi dengan orang tua Maya tersebut, meningkatkan juga kesadarannya supaya akan pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, di mana bahasa persatuan tersebut digunakan secara nasional gitu. Jadi untuk memperoleh informasi, terus saling berkomunikasi. Jadi bahasa Indonesia ini sebagai bahasa nasional memiliki peran yang sangat penting. Apa sudah terjawab, Maya? Baik, terima kasih Ais. Untuk teman-teman, apabila ada yang ingin menambahkan, diperbolehkan. Izin menambahkan. Sebenarnya kalau menurut saya itu untuk penggunaan bahasa daerah dan bahasa Indonesia itu sebenarnya nggak apa-apa karena ada beberapa kata bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa daerah. Contohnya itu dan sudah diresmikan oleh KBBI. Contohnya itu kata soan itu merupakan bahasa dari bahasa Jawa, tapi pada tahun 2015 Kemendikbud khususnya Badan Bahasa itu mengesahkan penulisan kata soan itu. Jadi untuk penulisannya itu tidak menggunakan huruf miring gitu. Jadi sebenarnya untuk bahasa daerah itu tidak apa-apa untuk dilestarikan. Karena emang bahasa Indonesia itu beberapa kata dari bahasa daerah. Terima kasih. Terima kasih kepada Ais atas jawabannya dan Erliana Puspa atas tambahan jawabannya. Selanjutnya pertanyaan kedua yang ditanyakan oleh Amelia Putri akan dijawab oleh Yesi. Kepada Yesi dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan Amelia. Pertanyaannya bagaimana proses perkembangan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu sudah digunakan sejak zaman Sriwijaya sebagai bahasa perdagangan, dan pada saat itu bahasa Melayu menjadi bahasa yang dapat dipahami dan digunakan oleh berbagai suku yang memiliki latar bahasa daerah yang berbeda-beda.
Kemudian pada tahun 1901 disusun ejaan bahasa resmi Melayu atau yang disebut Van Ophuijsen. Dalam ejaan tersebut masih terdapat penggabungan dua konsonan seperti C menjadi TJ. Lalu pada tahun 1908 didirikan Taman Bacaan Rakyat yang kemudian diubah menjadi Balai Pustaka. Tahun 1917, Balai Pustaka menerbitkan novel dan buku penuntun yang membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan luas. Tanggal 28 Oktober 1902, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional. Pada tahun 1945, bahasa Indonesia dikukuhkan. Dan pada tahun 1947, penetapan ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Lalu pada tahun 1972, ejaan yang disempurnakan diresmikan oleh Presiden Soeharto dan pada tanggal 28 Oktober 1980 ditetapkan menjadi bulan bahasa. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Yesi atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau menyangkal? Baik, jika tidak ada, lanjut ke pertanyaan yang ketiga yang akan dijawab oleh Rifda. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Prastika, yang mana pertanyaan tersebut, apa yang dihasilkan dari Kongres Bahasa pertama? Jawabannya itu, mengganti ejaan Van Ophuijsen, mendirikan Institut Bahasa Indonesia, dan menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam Badan Perwakilan. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Rifdatul atas jawabannya. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan mungkin? Baik, jika tidak ada, maka sesi tanya jawab ditutup dan saya kembalikan kepada Bapak Syihabul Huda. Kepadanya dipersilahkan. Boleh dari Galda atau Nabila memberikan simpulan dari diskusinya sebagai penutup. Baik, Bapak, kesimpulannya dari presentasi hari ini dan pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua mengenai berbahasa dalam presentasi ilmiah, bahasa merupakan cerminan bagi diri kita, siapakah kita, latar belakang kita, dan bagaimanakah kita menyampaikan presentasi ilmiah itu sendiri. Dengan menggunakan bahasa kita harus bisa berbahasa dengan baik dan benar agar para audiens bisa memahami apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan, dan juga nantinya ketika setelah usai presentasi, mereka akan nantinya justru mengamalkan dari apa yang kita sampaikan. Cukup dari saya dan kelompok saya. Terima kasih. Dan selanjutnya saya berikan kepada moderator kelompok ini. Baik, mungkin kalau kesimpulan dari kelompok kami, karena bahasa Indonesia ini kan berasal dari bahasa Melayu dan pemilihan bahasa Melayu ini menjadi akar dari bahasa Indonesia, dikarenakan banyaknya prasasti-prasasti yang ditemukan yang berasal dari bahasa Melayu. Selanjutnya, kita sebagai generasi muda sudah sepatutnya bangga atas adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Mungkin sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan saya kembalikan kepada Bapak Syihabul Huda. Baik, terima kasih Galda dan juga Nabila sudah membantu jalannya diskusi kita pada siang hari ini ya, karena sudah siang sekarang. Saya ingin, sebelum saya memberikan tambahan, saya ingin memberikan masukan untuk poster. Ini posternya belum dibuat atau diberikan nama anggota kelompok ya, untuk kelompok 1 yang pertama. Kemudian untuk kelompok kedua, posternya memang sudah menarik kelihatannya, sudah dibuat dengan infografis yang sangat padat ya. Tapi kembali lagi ya, kelompok 2 juga tidak menyisipkan nama anggotanya.
di dalam poster. Itu saya minta tolong ke depannya kelompok 3, 4, dan seterusnya sampai akhir. Mohon jangan lupa nama kelompoknya. Kemudian di beberapa kelas ini sudah ada yang lapor ke saya. Beberapa di perbandingan mazhab, di akuntansi FEB, itu sudah ada yang melapor bahwa ada anggota kelompok yang tidak ikut mengerjakan tugas. Sudah dicat, tidak ada tanggapan, kemudian sudah ditelepon juga tidak diangkat, tidak bisa dihubungi, padahal WhatsApp terkirim. Saya sudah menyarankan bahwa tinggal saja. Nanti saya bisa memastikan bahwa nilai yang bersangkutan pasti akan mengulang. Meskipun yang bersangkutan mengerjakan tugas saya, pasti akan saya berikan nilai C. Jadi saya nggak akan mungkin menuntaskan yang seperti itu. Dan ini sebaiknya dikomunikasikan. Makanya saya selalu mengingatkan kepada kelas lain, kelompok-kelompok lain yang belum presentasi, mohon Anda sudah mendapatkan tugas, mohon dibantu temannya. Terserahlah Anda mau membantunya bagaimana. Yang penting teman Anda ridho gitu, ikhlas. Misalkan ya, Nabila nih, dia hanya mau jadi moderator, tapi Nabila memfasilitasi teman-temannya gitu. Misalkan ditraktir makan atau apapun, silahkan terserah Nabila, selama temannya merasa cukup puas gitu. Dengan tampilan Nabila, saya hanya bisa menjadi moderator. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, saya akan cukupkan kebutuhan Anda selama mengerjakan tugas. Nggak masalah, teman Anda nggak melapor ke saya itu nggak ada masalah. Tapi kalau Anda dianggap merugikan anggota kelompok Anda, maka jangan salahkan nanti ketika kelompok Anda ada yang melapor ke saya akan mencatat dan saya pastikan bahwa nilai Anda pasti akan mengulang. Seperti itu ya teman-teman. Ini demi kemaslahatan bersama, apalagi perkuliahan mungkin akan diagendakan sebentar lagi secara luring. Jadi saya berharap teman-teman mulai terbiasa dengan banyaknya tugas ya. Apalagi di biologi ada praktikum yang mungkin ya sudah tahu ya bahwa Pak praktikum itu lumayan menyiksa juga gitu. Nah, kemudian untuk tanggapan saya terkait dengan masalah jawaban, kalau bisa yang memberikan jawaban itu orangnya beda-beda ya, karena masing-masing kelompok kan mendapatkan kesempatan untuk menjawab 3 pertanyaan. Jadi jumlah orangnya cukup banyak. Kalau bisa anggota tim yang lain itu juga memberikan tanggapan terkait dengan pertanyaan yang sudah diajukan. Jadi misalkan kelompok Nabila ada beberapa orang yang menjawab tadi 1 orang, kemudian kalau bisa nanti ada teman lain satu kelompoknya yang memberikan tanggapan sehingga ini bisa menjadi nilai formatif gitu ya. Jadi bukan sekadar dia punya nilai presentasi saja. Ini berlaku untuk semua kelompok ya, dan juga kelompok yang belum presentasi. Kemudian tadi saya ingin menambahkan sedikit pertanyaan sudah ditanyakan oleh Dewi, cara presentasi ya. Ini menarik ya, tadi sempat disampaikan terkait dengan presentasi siapa yang nama anak Khairul Tanjung, saya lupa, kemarin sudah tunangan yang saya tahu gitu. Putri Tanjung Pak. Ya, Putri Tanjung, benar. Tapi saya tahunya dia sudah tunangan kemarin tuh ramai di akun Instagram gitu ya. Jadi yang saya tahu itu. Kalau presentasi dia saya belum pernah menyimak terus terang. Kalau dalam konteksnya webinar ya, webinar itu kan muncul setelah adanya pandemi teman-teman. Jadi sering orang mengadakan seminar melalui siaran secara daring di Zoom, itu disebutnya webinar. Kalau pada hakikatnya dengan konferensi sebenarnya sama, tapi gaya membawakannya setiap orang mungkin beda-beda. Kalau masalah yang ditanyakan terkait dengan anak Khairul Tanjung itu, si Putri Tanjung itu gimana Pak? Nah mungkin tadi sudah jawab dengan sangat mantap tuh oleh teman Anda ya. Dia, Nabila ya kalau nggak salah yang jawab ya, punya privilege karena orang tuanya kaya. Jadi biar gimana pun usahanya apapun itu nggak mungkin gagal gitu. Itu menarik ya. Kalau dia mau menjadi motivator, posisikan dirinya ya jangan kondisi dia saat ini gitu, tapi bagaimana kondisi nol dia mau membangun kesuksesan karirnya dia gitu. Nah, saya pernah juga tuh mengikuti di Instagram. Kalau kita mau menjadi pengusaha yang sukses dan berhasil, itu aktornya cuma satu. Orang tua kita memiliki biayanya, itu bukan yang motivasi gitu ya. Karena bagi orang-orang yang mungkin tidak memiliki biaya itu nggak akan menjadi suatu motivasi yang efektif gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang menyampaikan presentasinya, kemudian mau usaha ini, usaha itu gitu, dia tidak memberikan solusi modalnya ya, otomatis presentasinya nggak akan menarik gitu, nggak akan berhasil. Tapi saya pernah mengikuti beberapa kegiatan seminar Abdimas atau pengabdian kepada masyarakat. Penyajinya itu bagaimana mendapatkan dana desa misalkan. Ternyata setiap desa itu disokong pemerintah sekian M. Bagaimana cara kita mengusulkan bantuan? Jadi sistemnya bukan kita diberikan, tapi kita dibantu ya. Dibantu dengan cara dipinjamkan. Nah, gimana caranya mengelola uang tersebut untuk dikembangkan menjadi usaha, kemudian mendapat keuntungan sekian persen dalam waktu 1 bulan, balik lagi nanti dalam waktu sekian tahun, menurut saya itu yang lebih efektif. Jadi kalau ditanyakan gaya presentasinya anaknya Khairul Tanjung ini, saya nggak pernah menyimak secara komprehensif ya, secara padat saya simak dari awal sampai akhir. Tapi kalau dia berbicara
tanpa memberikan solusi, itu ya sudah bukannya motivasi gitu. Karena motivasi itu kalau memang mau usaha merangkap dari awal ya, gimana cara kita membangun usaha ini, gimana cara mendapatkan biaya, kapan keuntungan ini kita dapatkan, kembalikan nanti bisa kembali, benar-benar kembali sehingga sudah menjadi milik kita. Itu menurut saya yang efektif. Kemudian bahasa yang mudah dipahami ya. Kalau bahasa yang mudah dipahami konteksnya bukan bahasa gaul tentunya kalau dalam presentasi ilmiah. Dan jangan menggunakan redaksi aku ya. Tadi saya masih menyimak ada kata aku gitu yang dibicarakan. Mungkin ke depannya jangan digunakan lagi karena aku itu ya kalau kita komunikasi non formal boleh. Tapi kalau sekalipun non formal antara saya dan mahasiswa, saya lebih memilih gunakan kata saya, jangan gunakan kata aku gitu. Ya kalau aku nanti ada kedekatan khusus ya antara dosen dan mahasiswa, nanti takutnya ada dosen lain yang menyimak, Pak Syihab ngobrol sama mahasiswa, aku, oh iya aku juga mau pergi sini loh. Nah ini ditanyain nanti saya sama Bu Yanti gitu, kok Pak Syihab ngobrol dengan dosen aku-akuan gitu ya. Karena aku itu memang ada konteks kedekatan khusus ataupun rekan sejawat. Kemudian kalau masalah bahasa baku tentunya baku ya, meskipun kita menggunakan bahasa biasa yang mudah dipahami, tapi gunakanlah bahasa yang formal, baku. Dan kalau ada anak kecil pun kita nggak boleh menganggap anak kecil itu kita yang sudah dewasa menjadi anak kecil. Ayo adik-adik ini ikutin kakak ya dalam presentasi ilmiah, Anda mengatakan seperti itu nggak boleh. Jadi tetap Anda menggunakan bahasa yang dipahami oleh anak kecil tersebut, tapi tidak menjadikan diri Anda sebagai anak-anak. Apalagi Anda mencoba menjadi anak-anak di depan orang lain yang sudah dewasa. Itu nggak diperkenankan. Kemudian audiens lebih senior. Kemudian supaya nantinya nggak bosan gitu ya dalam presentasi ini. Menurut saya nggak ada pengaruhnya ya, audiens mau lebih senior ataupun junior gitu ya, itu tergantung dari gaya Anda mempresentasikan suatu materi. Bahkan kalau berbicara audiens senior, mungkin dia sudah lebih memiliki pengalaman, expert di bidang berbicara gitu ya. Saya pernah beberapa kali mengikuti konferensi dan dihadiri profesor gitu. Nyatanya ya profesor juga memiliki keterbatasan dalam menyimak gitu ya. 15 menit itu di luar dia itu sudah nggak fokus lagi. Makanya ketika presentasi, saya biasanya kalau saya nggak terlalu humoris karena saya mungkin takutnya garing gitu ya ketika presentasi. Saya menampilkan video-video singkat dalam salindia saya ataupun gambar-gambar menarik terkait dengan masalah riset. Nah, misalnya saya meneliti tentang istilah diversitas bahasa antara orang pulau dengan orang pesisir pantai. Maaf ya, ada istilah yang mungkin kita kenal itu baik, ada yang kita kenal ternyata buat orang pulau negatif. Ataupun sebaliknya, bahasa orang pulau itu kita anggapnya negatif. Ya. Tapi di mata mereka itu adalah makanan. Misalkan ada istilah kata kue, ya kue tersebut ternyata mengacu ke dalam alat kelamin laki-laki. Kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa mereka itu adalah kue yang di sana itu dikenal dengan kue yang dibuat dari beras ataupun ketan gitu ya. Lalu dibubuhkan dengan kelapa gitu. Tapi mereka menamai dengan istilah alat kelamin laki-laki gitu ya. Kalau dalam bahasa yang bahasa kasarnya gitu, bukan alat kelamin laki-laki dalam bahasa yang tertulis di kamus gitu. Jadi itu adalah fenomena gitu. Dan saya sampaikan itu mereka tertawa-tawa gitu ya untuk yang profesor. Ini loh dipaparkan seperti ini. Atau bentuk akronim yang mungkin agak-agak sedikit nyeleneh gitu ya. Dalam bentuk kepanjangan seperti ini. Ngobrol pengelola jurnal. Itu diakronimkan jadi negatif loh. Ngobrol pengelola jurnal. Itu jadi negatif diakronimkannya. Tapi saya nggak berani menyebut istilahnya. Itu di pamflet atau flyer ya dia buatkan dengan redaksi seperti itu. Sehingga saya memaparkan hasil pengumpulan akronim yang saya terima, ternyata banyak akronim di Indonesia itu yang dibuat agak-agak nyeleneh. Dan itu mereka tertawa ya. Dan nggak harus dalam bentuk supaya mereka nggak bosan itu kita sisipkan kuis-kuis, tapi dalam bentuk paparan salindia pun bisa gitu teman-teman. Atau dari contoh-contoh yang kita ambil, atau dari bentuk gambar yang kita kumpulkan dalam riset itu bisa kalau dalam penelitian bahasa. Kemudian saya mohon izin sebentar ya, di jeda sedang azan di tempat saya. Nanti mungkin akan saya lanjutkan sesudah azannya selesai.
Recording stopped.